Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, sang nenek akhirnya menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa lagi. Masalah ini terselesaikan saat nenek moyang Xian memutuskan untuk mengambil tindakan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Ming Yexue bertanya, apa yang dipikirkan para leluhur? Sang nenek tersenyum kecut dan berkata, Nona muda, nenek moyang tidak mengungkapkan apapun. Malah saya khawatir mereka menganggap ini hanya masalah kecil, jadi mereka tidak perlu menunjukkan pendiriannya. Li Qiye hanyalah seorang junior, jadi mereka tidak perlu khawatir. Li bangsawan muda memang seorang junior. Ming Yexue berkata, namun, usia tidak mewakili segalanya. Apalagi dia luar biasa. Siapapun yang mengira entengnya pasti akan kalah pada akhirnya. Nona muda, tidak semua orang berpikiran seperti Anda. Nenek Bai berkata, kerajaan kami bercokol di warisan leluhur kami. Belum lagi orang-orang seperti kita, tapi bahkan nenek moyang pun berpikir tidak ada yang bisa menggoyahkan kerajaan kita. Mengapa nenek moyang harus terlibat dalam masalah sepele seperti itu? Segalanya akan terselesaikan dengan cepat karena nenek moyang Xian mengambil tindakan, jadi mengapa nenek moyang yang lain harus direpotkan dengan hal semacam ini? Ming Yexue memperdalam nada suaranya dan bertanya, bagaimana jika nenek moyang Xian meninggal? Ekspresi nenek Bai berubah ketika dia menjawab, Nona muda, itu tidak mungkin. Sulit dipercaya jika Li Qiye benar-benar percaya diri itu. Dan bahkan jika dia memiliki kemampuan seperti itu, membunuh leluhur kita di kota alkimia. Bahkan nenek moyang Alpin harus berpikir dua kali sebelum melakukan ini. Nenek, kamu salah. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh bangsawan muda Li. Apa akuarium yang dia berikan perhatiannya pada kerajaan kita? Ming Yexue dengan serius berbicara, ini adalah kata-kata kasar, tapi pada dasarnya, dia tidak pernah serius menganggap kerajaan kita. Hati nenek Bai tenggelam saat dia memikirkan semua hal yang telah dilakukan Li Qiye sebelumnya, semua yang dia lakukan hanyalah iseng. Sepertinya dia benar-benar tidak pernah memikirkan kerajaan mereka dalam rencana. Nenek Bai berpikir sejenak sebelum berbicara, Li Qiye harus tahu bahwa jika dia benar-benar memiliki keterampilan untuk membunuh nenek moyang Xian, nenek moyang kerajaan kita tidak akan hanya duduk dan menonton. Dia merasa sedikit tidak berdaya saat ini. Setiap orang yang berakal sehat pasti tahu bahwa memprovokasi kerajaan mereka tidak akan berakhir dengan baik, tapi dia tidak yakin dengan seseorang seperti Li Qiye. Dia tidak akan peduli. Ming Yexue sedikit kecewa, pikirkanlah, orang seperti apa leluhur suci Huangfu itu. Rubah licik seperti dia pasti sudah menghancurkan Li Qiye jika dia mampu. Bagaimana dia bisa menyerahkan pedoman tertinggi kepada kita? Mengapa dia datang ke kerajaan kita? Itu hanya untuk menarik kita masuk juga. Mata Ming Yexue menjadi serius saat dia berbicara, Li Qiye membunuh nenek moyang Xian adalah hal yang diinginkan oleh leluhur suci. Ketika saatnya tiba, kerajaan kita akan benar-benar terseret ke dalam air. Klan Huangfu tidak hanya akan mendapat untung, Ye Qingcheng dan jurang Heavenhoof juga akan mendapat untung. Eksistensi seperti mereka hanya menginginkan perang yang tak henti-hentinya di alam alkimia kita. Nenek membayangkannya. Ini adalah keputusan nenek moyang. Sebagai junior, mereka tidak bisa mempengaruhi mereka, apalagi keadaan buruk. Ming Yexue bertanya, bagaimana dengan leluhur Wu Shuang? Nenek Bai berkata, leluhur. Wu Shuang setuju untuk bertemu nona muda, tetapi nona muda juga harus memahami bahwa tidak mudah baginya untuk bertemu dengan seorang junior. Yang mulia membutuhkan setidaknya beberapa hari sebelum membuka pintunya. Tidak, paling lambat besok. Ming Yexue berbicara dengan tegas, lusa akan terlambat. Nenek, apapun yang terjadi, saya harus bertemu leluhur Wu Shuang besok. Anda dan Yang Mulia serta para tetua harus mencapai ini. Nona muda, sang nenek ragu sejenak sebelum menjawab, bahkan Yang Mulia tidak dalam posisi untuk berkomentar mengenai masalah leluhur alkimia. Jika Anda melakukan intervensi secara paksa sebelum secara resmi mengambil alih kekuasaan, hal ini akan melanggar hak yang ada saat ini. Saya khawatir nenek moyang akan menegur Anda. Itu tidak penting. Ming Yexue tegas saat dia berkata dengan suara yang dalam, tidak masalah apakah para tetua setuju atau tidak,
saya harus menemui leluhur Wushuang besok. Kalau tidak, aku pribadi yang akan pergi ke Starcliff. Nona muda, tolong jangan menakuti orang. Nenek itu terlonjak setelah mendengar ini dan dengan cepat mencoba membujuknya, jika kamu menerobos ke dalam Starcliff, maka itu akan menimbulkan duplikat besar. Nenek moyang hanya akan semakin marah. Jadi bagaimana jika nenek moyang menjadi marah? Ming Yexue berbicara dengan tenang, ini jauh lebih baik daripada menimbulkan bencana. Jika saya tidak melihat leluhur Wushuang besok, saya secara pribadi akan pergi ke tebing bintang untuk menemui tuanku. Nenek Bai berkata, Nona muda, apakah kamu tidak menganggap ini terlalu serius? Sebuah bencana, hanya dengan Li Qiye. Saya khawatir itu tidak mungkin. Bahkan jika Alpine Forefather datang sendiri, hasil ini tidak mungkin terjadi. Ming Yexue menjawab, Nenek, kata-kata ini juga terasa sulit dipercaya. Aku mempunyai perasaan yang sangat aneh ketika aku bersama dengan bangsawan muda Li. Jika terjadi sesuatu, saya bersedia berdiri di sisinya. Namun, saya masih murid kerajaan dan keturunannya, jadi saya tidak bisa begitu saja menyaksikan sesuatu yang terjadi pada kerajaan. Meskipun saya tidak tahu skema apa yang dibuat oleh bangsawan muda, saya tahu dia sudah siap. Siap untuk apa? Nenek Bai bergidik ketika dia meminta klarifikasi. Siap menghancurkan kerajaan alkimia kita. Ming Yexue memasang ekspresi tegas saat berkata, setiap orang yang berakal sehat pasti tahu bahwa saat mereka menunjukkan taring mereka pada nenek moyang Xian adalah saat mereka memprovokasi kerajaan alkimia. Namun, bangsawan muda Li tetap menyatakan niatnya untuk menghancurkan klan Xian. Artinya dia siap membunuh melawan kerajaan kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita siap mencapai demi kelangsungan hidup kita? Itu tidak ada kemungkinan menghancurkan kerajaan alkimia kita. Nenek itu sangat skeptis dan ragu-ragu berkata, saya khawatir bahkan dengan dukungan dari Alpine Forefather, hal itu tidak mungkin terjadi. Ini bukan karena neneknya sombong, tapi kenyataannya. Siapa di dunia ini yang bisa menegakkan rezim mereka? Bahkan kedatangan pribadi dari Alpine Trifather pun tidak dapat melakukan hal tersebut. Nenek, aku tidak ingin berdebat sia-sia kamu mengenai masalah ini. Ming Yexue menjawab, jawab saja satu pertanyaanku, apakah kerajaan alkimia kita siap menghadapi krisis yang melibatkan kelangsungan hidup kita? Nenek mulai bertanya-tanya. Dia tahu bahwa kerajaan mereka secara alami tidak memiliki persiapan seperti itu. Para leluhur sama sekali tidak peduli dengan masalah kecil seperti Li Qiye. Oleh karena itu, saya harus melakukan perjalanan besok jika saya tidak dapat melihat leluhur Wushuang. Biarkan Yang Mulia dan para tetua mengetahui tekad saya. Karena nona muda menjanjikan, saya akan segera mengaturnya. Nenek menjawab dengan nada tenang dan segera pergi. Dia tidak percaya bahwa Li Qiye benar-benar bisa menghancurkan kerajaan mereka. Ini terlalu berlebihan dan sama sekali tidak mungkin, tapi dia juga percaya pada kecerdasan nona mudanya. Dia belum pernah melihat orang yang lebih bijaksana daripada nona mudanya. Dia pastinya adalah kaisar abadi di masa depan. Setelah malam yang tenang, fajar akhirnya terbit. Tak termasuk banyaknya orang yang kehilangan jam tidurnya, dan berakhirnya mereka menetap di kediaman Xian. Ketika matahari bersinar di jalan berbatu menuju klan Xian, bayangan kertas muncul bersamaan dengan suara klakyak menggema di sekitar gunung. Mata banyak penonton berbinar setelah melihat penampakan ini. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya, Li Qiye ada di sini. Daripada menyebut perumahan Xian sebagai istana, lebih tepat menyebutnya sebagai tempat harta karun. Dibangun di sebuah lembah yang dikelilingi oleh puncak. Daripada klan, itu lebih dekat ke sekte atau garis keturunan. Di tempat ini, perbukitan dan lembah yang dihiasi tanaman merambat ada di mana-mana. Pohon-pohon pinus tua dihilangkan bersama banyak rebung hijau. Paviliun dan kuil tua muncul di area ini, memberikan tampilan yang sangat kuno di kediaman kerajaan. Faktanya, meskipun klan Xian dikenal sebagai keluarga kerajaan, mereka telah membentuk cabang dan garis keturunan sendiri. Imperial Draco Bull perlahan menarik kereta ke depan dengan Tai Yi sebagai pengemudinya. Li Qiye sedang mengistirahatkan matanya di dalam bersama Yuan Chaihe dan nyonya di sekitarnya. Li Qiye setengah berbaring dengan mantel bulu di tubuhnya seolah sedang tertidur. Dengan wanita cantik di sisinya, dia sepertinya sedang jalan-jalan daripada berbaris menuju pertempuran.
Para penonton kehilangan kata-kata setelah melihat adegan Li Qiye pergi berperang. Mereka tidak tahu apakah harus mengaguminya karena keberuntungannya yang begitu besar atau karena rasa percaya dirinya. Akhirnya, kereta berhenti tepat di luar gerbang klan Xian. Nyonya di sebelahnya dengan lembut berkata, "Bangsawan muda, kita sudah sampai." Li Qiye membuka matanya dan menyapu mantel bulunya. Di bawah dukungan lembut dari Nyonya, dia turun dari kereta. Dia yang membutuhkan dukungan untuk turun dari gerbong sekali lagi membuat para penonton tercengang. Penampilannya lebih terlihat seperti seorang playboy yang lemah daripada seorang prajurit yang akan berperang. Ini tentang waktu. Li Qiye tersenyum dan mengangkat alisnya sebelum memerintahkan Tai Yi, "Beritahu mereka." Tai Yi selalu pengecut, tapi entah bagaimana dia mengumpulkan keberanian. Dia melengkungkan dadanya dan pergi ke gerbang dan berteriak, "Xian Clan, dengarkan baik-baik, bangsawan muda kita ada di sini untuk mengambil kepala Cao Guoyao. Cepat serahkan." Biasanya, setiap kali masalah datang, Tai Yi akan langsung melarikan diri tanpa jejak, tapi kali ini segalanya berbeda. Dia menemukan keberanian dan kepercayaan diri entah dari mana dan mampu berteriak dengan cara yang sangat arogan. Tentu saja, Tai Yi tahu betul bahwa ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan kesetiaannya. Jika dia tidak melakukannya sekarang, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Memperbaiki, ketukan keras di pintu kayu terjadi. Pada saat ini, gerbang Xian perlahan terbuka seolah-olah mereka belum siap dan sebenarnya sedang menyambut kedatangan Li Qiye. Banyak pengamat yang bergidik melihat pintu penyambutan tanpa ada murid yang menjaga. Sikap ini dengan jelas menunjukkan bahwa klan Xian tidak takut dengan serangan Li Qiye dan mereka memiliki keyakinan penuh akan kemenangan mereka. Li Qiye, jangan pernah bermimpi untuk mengambil kepala saudara Cao. Raja Pilar Dunia, Xian Miao, muncul di puncak gunung di tanah klan Xian dan dengan serius mengucapkan, "Mereka yang tinggal di kota alkimia adalah tamu kami. Kerajaan alkimia kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan mereka." Ucapan ini membawa arti lain. Ini bukan masalah bagi klan Xian saja, ini juga merupakan masalah bagi seluruh kerajaan. Mereka yang memperhatikan pertempuran ini merasakan hawa dingin setelah mengetahui bahwa kerajaan memang ingin mengambil tindakan. Tiba-tiba, tidak ada lagi yang menyukai Li Qiye. Tidak ada lawan yang akan mendapatkan akhir yang baik setelah seluruh kerajaan terlibat dalam konflik tersebut. Li Qiye mengangkat alisnya dan dengan santai berkata, "Saya di sini bukan untuk bernegosiasi dengan Anda. Saya memberi klan Anda dua pilihan, 1, serahkan Cao Guoyao, 2, izinkan aku menghancurkan klanmu." Nada yang besar sekali. Xian Miao dengan dingin membalas, "Apa yang melindungi kota alkimia adalah tempat di mana kamu bisa bertindak begitu ceroboh. Cerdaslah dan mohon maaf, agar kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai. Prestise kerajaan alkimia kita tidak akan membiarkan adanya perbedaan pendapat." Raja sekali lagi mengangkat kerajaan alkimia seolah-olah dia adalah wakilnya. Mengambil sikap ini sungguh sangat menakutkan. "Baiklah, sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati itu. Baiklah, aku akan melakukannya." Li Qiye perlahan menenangkan dan berkata, "Saya telah berbelas kasih dan memberikan banyak waktu bagi anak-anak dan orang tua Anda untuk mengungsi. Sekarang saatnya aku membasuh klanmu dengan darah." "Nak, kamu berani mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu di luar gerbangku." Sebuah teriakan datang pada saat ini. Meski tidak terlalu keras, namun terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Seluruh kota dapat mendengar pernyataan ini. Seorang lelaki tua muncul di halaman klan Xian, berdiri di atas puncak. Saat lelaki tua ini muncul, banyak sekali keberadaan yang makmur dan ratusan bunga bermekaran. Aura lautan seluas lautan segera membanjiri seluruh klan Xian. Tumbukan apapun yang merasakan aura ini segera menjadi hidup dengan vitalitas yang kaya. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya dao lelaki tua ini karena mampu segera menyegarkan tanaman dan pepohonan di negeri ini. Leluhur alkimia Xian, bahkan nenek moyang dari kekuatan besar pun tercengang melihat penampilannya dan berseru ngeri. Ada rumor awal tentang leluhur alkimia yang tinggal di kediaman Xian, tapi ini hanyalah rumor belaka. Melihat penampilannya secara langsung sangatlah berbeda. Xian Forefather, salah satu leluhur keluarga kerajaan, seorang master legendaris, seorang alkemis legendaris puncak.
Seorang tokoh hebat mencatat semua gelar leluhur alkimia sambil bergidik. Mereka yang disebut master legendaris sangatlah kuat. Paling tidak, mereka harus menjadi paragon era emas atau bahkan eksistensi yang telah mengambil langkah pertama mereka untuk salah satu dari dua jalur tersebut. Leluhur alkimia Xian bukan hanya seorang master legendaris, tapi juga seorang alkemis legendaris puncak. Kemungkinankah status ini, untuk kekuatan besar apapun, dia hanyalah harta yang tak bernilai harganya. Raja Pilar Dunia segera bersujud di tanah untuk menyambut kedatangan leluhurnya. Mengenai Li Qiye, dia tidak terkejut seolah-olah semuanya sesuai harapannya. Dulu ketika klan Xianku menunjukkan dominasinya, hal itu menyebabkan badai di dunia ini dan banyak sekali dunia kehilangan warnanya. Leluhur alkimia memiliki penampilan yang megah namun mengintimidasi. Dia menatap lurus ke arah Li Qiye dan dengan dingin berkata, "Hari ini, ketika klan Xianku memilih untuk tidak menonjolkan diri, seorang junior yang berani datang ke rumah kami untuk mempermalukan klan Xianku. Junior lainnya akan terus-menerus gemetar, dengan kaki lemah setelah ditatap oleh master legendaris seperti ini." Namun, Li Qiye tidak merasa terganggu dan tidak peduli. "Jika kamu sudah selesai membual, maka inilah saatnya aku mengambil tindakan. Adakah pernyataan serius lainnya yang ingin Anda sampaikan?" Li Qiye dengan malas mengungkapkan leluhurnya, "Tentu saja, saya bisa mengatakan semuanya untuk Anda. Misalnya, saya tidak tahu hidup dari kematian, berani memprovokasi klan Xian Anda, menantang kekuatan kerajaan alkimia, tidak mengetahui besarnya langit dan bumi." Setelah serangkaian retorika yang benar dan serius, tibalah tujuan sebenarnya. Li Qiye tersenyum, "Bukankah kamu baru saja mengincar panduan Dao mengkonfirmasiku? Mengapa harus banyak bicara? Kakek tua Huang Fu itu juga ada di tempatmu kan? Kamu sudah merencanakan dengan cermat namun kamu masih berpura-pura tidak benar dan benar, mengapa repot-repot? Sejujurnya saja jika ingin mendorong orang, dunia menelepon adalah tempat yang kuat atas yang lemah. Pembunuhan dan kekurangan bukanlah hal yang mabuk. Hal yang paling menjijikkan adalah menjadi pelacur sambil berpura-pura suci, sungguh memuakkan." Li Qiye mengambil inisiatif dan mengejek leluhurnya. Hal ini membuat orang lain menarik napas dalam-dalam. Beberapa pemain besar sudah menebak tujuan klan Xian, tetapi tidak ada yang mau mengungkap lapisan tipis penipuan ini. Sekarang, ucapan singkat Li Qiye membuat segalanya menjadi sangat jelas. Betapa memfitnahnya. Xian Miao berteriak dengan kasar, "Kerajaan alkimia kita memiliki 4 kaisar alkimia, ilmu murnimu tidak layak untuk dilihat oleh leluhurku." Li Qiye memotongnya dengan ekspresi malas, "Baiklah, seperti yang aku katakan sebelumnya, jangan buang waktu bermaksud murni jika kamu seorang pelacur. Sejujurnya, saya ingin menginjak-injak klan Xian Anda, siapa yang menyuruhmu bergaul dengan kakek tua klan Huang Fu? Tentu saja, menghancurkan kerajaan alkimiamu juga tidak menjadi masalah bagi ekosistem. Tidak ada yang mengarahkan untuk mengungkapkan hal-hal ini. Karena semua orang ada di sini hari ini, silakan keluarkan." Kata-kata ini membuat semua penonton membuka mata lebar-lebar. Menyatakan kehancuran klan Xian sudah cukup berani, namun kini dia menyatakan bahwa dia ingin menghancurkan kerajaan alkimia. Hal ini membuat orang lain merasa seolah-olah Li Qiye menjadi gila. "Kata-katamu tidak bisa ditebus, bahkan dengan kematian." Leluhur alkimia Xian memantulkan Li Qiye. Dengan aura yang menakutkan, dia berbicara dengan penuh rasa takjub, "Junior, maukah kamu menyerah, atau apakah saya harus mengambil tindakan secara pribadi? Oke, berhentilah tiba-tiba keren di depanku. Aku sama sekali tidak peduli padamu." Li Qiye membalas, "Hari ini, aku akan mengasah pedangku dimulai darimu." Dengan itu, matanya berbinar saat niat membunuh keluar seperti sinar. "Bangsawan muda, mengapa menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam? Dia hanya seorang lelaki tua, bangsawan muda tidak perlu mengambil tindakan." Sebelum Li Qiye sempat menyerang, Tai Yi melangkah maju dan mengajukan diri untuk menjadi garda depan. Iblis kecil ini siap membuka jalan bagi bangsawan muda. Setan kecil yang tidak mencolok seperti ini tiba-tiba muncul dan mengejutkan semua penonton. Sebelumnya, semua orang melihat dan berpikir bahwa Tai Yi hanyalah sopir Li Qiye. Tapi sekarang, iblis kecil ini berani mengucapkan kata-kata berani ini dan menyebut leluhurnya sebagai kakek tua. Ini sungguh luar biasa. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa Li Qiye sengaja mengatur hal ini untuk mempermalukan leluhur alkimia.
Bahkan sang nyonya pun terkejut melihat Tai Yi tiba-tiba mengajukan diri untuk bertarung. Leluhur alkimia Xian adalah seorang master legendaris, tetapi iblis kecil tak dikenal ini masih berani melawannya. Betapa sulitnya, dipercayanya ini. Bagus, bagus, aku sudah lama tidak keluar, jadi bahkan seekor anjing sembarangan di jalanan mengira aku begitu mudah diintimidasi. Nenek-nenek tertawa karena kemarahannya yang luar biasa. Dia hampir menjadi gila karena pernyataan Tai Yi. Dia adalah leluhur yang terkenal. Di dunia pengobatan batu, siapa yang tidak takut dengan namanya? Tapi sekarang, setan kecil datang berlari, ingin menjaganya. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Haha, kamu hanyalah paragon era emas. Menyebut diri Anda sendiri sebagai master legendaris hanyalah sanjungan. Tai Yi menyembunyikannya yang biasa dan melengkungkan dadanya ke depan dengan aura yang melayang sambil memandang rendah leluhurnya. Baiklah, jika aku tidak menghancurkanmu hari ini, aku akan berhenti menjadi manusia. Nenek moyang mencari darah karena marah. Matanya menjadi tajam dan rasa haus darahnya menyebar hingga ribuan mil. Dengan sikap baru, Tai Yi membungkuk ke arah Li Qiye dan berkata, "Bangsawan muda, izinkan iblis kecil ini mengambil kepalanya." Li Qiye sedikit mewakili lengan bajunya dan dengan ringan berkata, "Pergilah. Karena Anda ingin berkontribusi, biarlah pahala ini menjadi milik Anda." Binatang kecil, mati. Melihat tuan dan pelayan memainkan lagu mereka membuat sang leluhur marah. Dia dengan marah meraung ketika telapak tangannya yang besar maju ke depan. Kelima menusuk gunung yang menekan, mampu menghancurkan dunia. Hanya teknik kecil, tubuh Tai Yi berkelebat dan menghilang secepat kilat. Dalam sekejap mata, tidak ada yang melihat bagaimana dia muncul di hadapan leluhurnya. Bang, 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 di tengah-tengahnya, sang leluhur dipukul sebanyak 6 kali oleh Tai Yi. Sekalipun leluhur memiliki energi yang melindungi tubuhnya, dia masih terlambat satu langkah. Setelah ledakan keras, dia menghancurkan puncak dengan kakinya setelah diterbangkan oleh Tai Yi. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. Tidak diragukan lagi, 6 serangan dari Tai Yi telah melukainya. Namun, hal itu tidak serius. Perubahan mendadak ini membuat kagum semua orang. Tai Yi ini adalah iblis kecil yang tidak dihargai oleh siapapun, semua orang mengira dia menyerang leluhur berarti mendekati kematian. Namun, Tai Yi justru menyakiti leluhurnya. Tentu saja, beberapa di antaranya disebabkan oleh leluhur yang meremehkan musuhnya, tetapi itu masih cukup untuk menunjukkan bahwa Tai Yi cukup kuat. Dia benar-benar seorang paragon berbudi luhur. Kalau tidak, tanpa senjata apapun, dia tidak akan bisa melukai master legendaris. Seorang teladan yang bertindak sebagai pengemudi Li Qiye menyebabkan banyak orang bergidik. Nyonya itu sendiri terguncang oleh kekuatan Tai Yi. Biasanya, Tai Yi selalu berpenampilan jahat dan melarikan diri saat ada tanda-tanda masalah. Siapa sangka dia bisa menghalangi keberadaan nenek moyang. Iblis kecil, temui ajamu. Ekspresi leluhur sangat tidak sedap dipandang. Dia adalah seorang master legendaris, namun dia menderita di tangan iblis tak bernama ini. Itu hanya pertukaran pertama mereka, namun itu masih sangat diinginkannya. Dia berteriak dan terbang ke langit. Di bawah amarahnya, energi darahnya melonjak ke kondisi paling kuat. Untuk seseorang dengan darah berumur panjang yang lemah seperti dia, mengeluarkan energi darahnya ke tingkat ini benar-benar berfungsi. Aku datang. Tai Yi tetap tidak gentar menghadapi letusan ini. Dia tertawa lalu melayang di udara langsung ke arah leluhurnya. Saat ini, Tai Yi seperti orang yang benar-benar berbeda. Tidak ada yang bisa mengenalinya. Auranya membayangkan dunia seolah-olah dia terlahir kembali dengan kehadiran yang mendominasi. Mati. Harta karun leluhur yang tak terpecahkan tanpa menahan apapun untuk menghadapi pelanggaran Tai Yi. Dalam sekejap mata, harta karun yang tak terpecahkan ini menyala secara menyilaukan dan melanggar semua hukum di dunia ini. Dunia tampak cemas akibat serangan ini, begitu pula dengan semua komitemen di kota alkimia. Ledakan, nenek moyang granular layak mendapatkan rankingnya. Pukulan ini merobek jalinan ruang. Bahkan ketika Tai Yi mengeluarkan Life Tracer yang kuat untuk menghadapinya, dia masih tidak bisa menghentikan serangan yang datang dan terpesona. Seseorang dapat mendengar ledakan keras saat ruang kosong itu hancur. Dari pemandangan ini saja, orang bisa dengan mudah membayangkan betapa mengerikannya serangan nenek moyang itu. Tai Yi menstabilkan dirinya dan mengeluarkan beberapa teguk darah dan kemacetan,
tubuh ini menjadi semakin lemah, aku benar-benar semakin tua. Para penonton akhirnya menghela nafas lega setelah melihat leluhur melukai Tai Yi. Jika master legendaris seperti leluhur dikalahkan oleh iblis kecil tak dikenal, itu akan terlalu sulit untuk diterima. Namun, orang luar tidak tahu bahwa ini bukanlah leluhur yang melukai Tai Yi, itu adalah luka lama Tai Yi yang muncul kembali karena pertempuran. Mati, nenek moyang tidak memberi Tai Yi kesempatan untuk bernapas. Harta karun yang tak terpecahkan menyala kembali dan membawa momentum yang tak terhentikan. Bagi leluhur, jika dia tidak bisa membunuh iblis kecil yang tidak dikenal ini, maka akan sulit membangun kembali reputasinya. Siapa yang takut pada siapa? Tai Yi juga tertawa pembohong dan menerkam ke depan untuk menemui leluhurnya secara langsung. Seolah-olah dia adalah singa yang terbangun, siap menari. Li Qiye menyaksikan pertarungan antara keduanya sebentar sebelum kehilangan minatnya. Dia memandang tanah klan Xian dan sambil tersenyum berkata, sudah waktunya untuk meratakan tanah ini. Karena itu, dia mengeluarkan sebuah kantong. Whoosh! Saat ini, angin tiba-tiba menderu-deru. Serangga beracun dan monster ganas keluar satu persatu setelah dibiarkan oleh Li Qiye. Raungan keras bergema seolah-olah banjir monster telah datang seperti patroli yang berlari kencang. Makhluk-makhluk ini memadati gerbang klan Xian. Ada kelabang bersayap mata merah sepanjang 8 meter, singa bertanduk beracun setinggi gunung kecil, ular janda hitam yang membentang seperti sungai, kodok virulen api sejati yang berlimpah api beracun, banteng jahat kuku besi yang penuh dengan parasit beracun. Banyak orang yang terkejut melihat Li Qiye dengan cepat melepaskan begitu banyak makhluk beracun. Serangan hama yang mendatangkan malapetaka di negeri ini meninggalkan sensasi yang menakutkan dan menyeramkan. Melihat ular berbisa dengan air liur yang menetes dan laba-laba yang berbulu hijau, binatang buas dengan api jahat yang mengelilingi tubuh mereka. Semua gambar yang meneror ini menyebabkan orang gemetar, bahkan ada yang ingin muntah. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak makhluk beracun? Bahkan Raja Iblis pun terkejut melihat begitu banyak monster. Kelabang bersayap mata merah, singa bertanduk beracun, ular janda hitam, katak ganas api sejati, banteng jahat berkuku besi. Seorang alkemis tua dapat menyebutkan nama semua makhluk ini. Dia memucat saat dia berkemah, ini semua adalah spesies asli dari kerajaan alkimia. Sebagian besar dari mereka bersembunyi di lokasi berbahaya di sini, bagaimana Li Qiye sampai? Seorang alkemis menyadari sesuatu dan berkata dengan kaget, jangan bilang dia menangkap mereka yang baru-baru ini. Beberapa orang mengetahui rumor kuno tentang kota alkimia. Di zaman kuno ketika burung Phoenix dan pohon dewa mencoba memperoleh kelahiran kembali melalui api, mereka meninggalkan abu dewa yang mengolah tanah ini. Hal ini mengubah kota ini menjadi tempat harta karun berupa obat-obatan roh dan rumput serta tanah yang dihuni oleh banyak makhluk beracun dan binatang buas. Oleh karena itu, masih ada lokasi di kota ini yang menjadi tempat tinggal banyak makhluk tersebut. Sejak saat itu, area ini menjadi sangat berbahaya bahkan bagi Raja Surgawi pun tidak berani masuk ke dalamnya. Sungguh luar biasa, sudah sampai pada level berapa penguasaan serangga Li Qiye. Seorang suci alkimia berkata dengan tidak percaya, legenda yang menggambarkan kaisar alkimia kawanan serangga datang ke kota alkimia untuk menangkap banyak makhluk beracun. Namun, selain dia, sangat sedikit orang yang berhasil menangkap begitu banyak. Setelah menyaksikan kehebatan Li Qiye yang luar biasa, banyak orang yang ketakutan. Dalam sekejap, mereka menjadi sangat waspada terhadap penguasaan cabang serangga dari Dao definisi ini. Meskipun ini adalah dunia dengan konsentrasi alkemis tertinggi, seni seperti penguasaan serangga lebih rendah di mata banyak alkemis. Pertama, seseorang harus menjadi alkemis legendaris sebelum mempelajari pengendalian serangga. Jika seseorang mampu mencapai level ini, mereka akan memperoleh status yang sangat setuju, dan banyak orang yang bersedia bekerja untuk mereka. Tidak perlu membuang energi untuk meneliti penguasaan serangga. Itu sudah cukup untuk memulai dalam penyempurnaan pil. Kedua, bahkan bagi banyak silsilah kaisar alkimia, penguasaan serangga yang belum diteliti dengan baik. Akibatnya, penguasaan serangga dan bahkan penguasaan kayu sangat jarang terjadi di kalangan alkemis. Beberapa keturunan memiliki kemampuan seperti itu, tetapi sebagian besar mereka masih memilih untuk fokus pada pemurnian pil.
Sangat jarang ada seseorang yang menguasai penguasaan serangga secara ekstrim seperti nenek moyang lembah kawanan serangga, kaisar alkimia kawanan serangga. Aktifkan formasi, bersiaplah untuk bertempur. Raja Pilar Dunia terkejut dan berteriak setelah melihat begitu banyak makhluk beracun di luar gerbang mereka. Dengan ledakan yang menggelegar, lampu-lampu menyala di antara puncak kediaman Xian. Bahkan wewangian manis pun bisa tercium. Saat ini, ada makhluk yang menyusup ke dalam klan. Namun, menariknya dari mereka berteriak sedih. Tidak peduli apakah mereka datang dari langit atau tanah, mereka bergerak-gerak di tanah dan mati seketika. Tingkatkan kekuatan. Raja memberikan perintah lain kepada murid-murid klannya dengan teriakan nyaring. Cahaya api muncul di beberapa lembah dan gua di tanah ini seolah-olah sedang membakar sesuatu. Aroma obat yang lebih kuat dengan cepat merusak seluruh tempat tinggal. Makhluk beracun yang berkerumun di luar klan Xian sangat takut dengan bau ini dan tidak mau mundur. Bahkan mereka yang tidak takut dengan bau ini tidak ingin memasuki klan Xian, seolah-olah mereka bisa merasakan bahayanya. Formasi yang menentukan. Seorang alkemis yang menyaksikan adegan ini dengan emosional berkomentar, klan Xian memang merupakan cabang dari keluarga kekaisaran. Dengan memiliki formasi yang mencirikan klan mereka dengan kuat, mereka bahkan dapat menghentikan sejumlah besar makhluk beracun. Haha, bodohnya tidak mengetahui kekuatanmu sendiri, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak dapat dikuasai dengan penguasaan seranggamu? Jangan lupa, klan Xian kami adalah cabang dari keluarga kekuasaan. Mengenai Dao Kontur, tidak ada yang sebanding dengan kerajaan alkimia kita di 9 dunia. Dengan perlindungan formasi, Xian Miao mencibir dengan keyakinan penuh seolah kemenangan sudah pasti. Meskipun perkataannya tidak menyenangkan, namun didukung oleh logika. Sulit untuk menemukan garis keturunan di 9 dunia yang sebanding dengan kerajaan alkimia mereka dalam hal Dao yang meyakinkan. Apakah kamu bangga dengan formasi sepele seperti itu? Li Qiye tersenyum dan menamparkan miriat Heavenly Cauldron miliknya, buka. Kuali itu, membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan ledakan, mulutnya tampak berubah menjadi raksasa-raksasa dari seekor binatang yang mampu menelan langit. Nyala api yang berkobar segera berubah menjadi poros raksasa. Dalam sekejap mata, pusaran api ini menyedot semua wewangian obat yang menyelamatkan klan Xian. Dengan ledakan keras lainnya, kuali itu menjanjikan aromanya sendiri. Apalagi semua wewangian ini tiba-tiba terbakar. Mereka menciptakan lautan api yang mengalir di sepanjang formasi rune yang digariskan dari klan Xian, menyebabkan seluruh formasi meledak. Bang, dalam sekejap, ledakan terdengar dari dalam. Di bawah kobaran api, formasi yang awalnya didukung oleh kuali meledak. Formasi area tengah juga meledak. Banyak gunung yang runtuh seketika akibat ledakan tersebut. Tiba-tiba, keras terdengar dari mana-mana saat daging dan darah berceceran di langit. Dengan runtuhnya formasi tersebut, para ahli yang mengendalikan formasi tersebut terpesona, banyak yang menuju kematian mereka. Formasi yang dipatahkan dalam sekejap oleh miriat Heavenly Cauldron. Kekacauan pun terjadi di klan Xian ketika mengeluarkan melengking yang datang dari dalam menyebabkan raut wajah Raja Pilar Dunia menjadi tidak sedap dipandang. Formasi yang dijelaskan dapat dianggap sebagai salah satu ciptaan kebanggaan mereka. Klan biasa tidak akan bisa memiliki formasi seperti itu, tapi formasi itu dapat dipatahkan dengan mudah oleh Li Qiye. Bisa juga melakukan ini. Sebuah kuali menghancurkan formasi yang dikarakterisasi, ini sangat tidak nyata. Para penonton yang menyaksikan pertarungan ini tercengang setelah melihat formasi bersejarah Xian meledak. Formasi yang disimpulkan semacam ini bahkan tidak layak untuk saya ambil tindakan. Kuali saya sendiri sudah dapat dengan mudah memecahkannya. Li Qiye mengecewakan dengan acuh tak acuh. Raungan yang mengerikan terdengar tepat setelah formasi turun. Tanpa pencegahan, semua makhluk aneh terpaksa masuk ke kediaman Xian. Amukan mereka menyebabkan tanah berguncang dan paviliun hancur. Salah satu ular berbisa mengendur sampai ke puncak yang tinggi dan mengeluarkan kabut yang bergolak. Kabut ini langsung menyebar kemana-mana dan melompati gunung demi gunung, mengikis banyak lembah. Banyak murid dari klan Xian segera berteriak dan menemui ajalnya setelah diserang kabut ini, hanya menyisakan mayat di tanah. Salah satu laba-laba berambut hijau dengan cepat menyerbu ke dalam perumahan dan jaring-jaring yang tak terhitung jumlahnya. Jaring-jaring ini menutupi langit dan mengelilingi para murid sebelum mereka dapat melawannya.
Suara mendesis terdengar setelah ditutupi oleh sutra ini. Di tengah teriakan mereka, tubuh mereka mulai membusuk. Beberapa lebah emas terbang ke dalam dan dengan cepat menembakkan jarum beracun setipis rambut. Banyak murid yang tidak bisa mengelak tepat waktu, mereka belum siap untuk melarikan diri karena terkena jarum. Setelah terserang, tidak peduli budidaya mereka, tubuh mereka langsung membeku seolah membatu. Kodok beracun, badak ganas, dan banteng hitam, segala jenis makhluk hidup yang tersebar di kediaman Xian seperti tsunami. Mereka menginjak-injak tanah ini dengan kekuatan dahsyat. Bangunan-bangunan runtuh satu demi satu karena serangan gencarnya. Li Qiye hanya tersenyum sambil menyaksikan pertarungan dari luar gerbang. Dia tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Ah, jeritan terdengar dari kiri dan kanan dari dalam kediaman. Semua murid Xian datang untuk menelepon. Raja Pilar Dunia tidak punya waktu untuk menyaksikan Li Qiye saat dia bergerak ke garis depan untuk melawan monster-monster ini. Banyak orang mulai memperhatikan pertempuran ini sejak 3 hari yang lalu, tetapi tidak ada yang pernah berpikir bahwa pertempuran ini akan dimulai. Dengan cara seperti itu, ada banyak spekulasi mengenai bagaimana segala sesuatunya akan dimulai. Beberapa orang percaya bahwa karakter hebat dari Alpine Mountain akan bertindak sebagai garda depan. Yang lain percaya bahwa Li Qiye akan mengeluarkan harta karun yang tak terpecahkan itu untuk membombardir klan Xian. Namun, tidak ada yang berpikir bahwa Li Qiye tidak perlu mengambil tindakan dan hanya akan dengan santai berdiri di sana, mengarahkan pasukan monsternya untuk menyerang klan Xian. Penonton tercengang dan menjadi curiga. Pelanggaran dari Li Qiye ini memang terlalu kuat. Siapa yang berani mengatakan bahwa alkemis memiliki potensi tempur yang lemah mulai sekarang? Penguasaan serangga dan penguasaan kayu, kedua teknik ini dapat dengan mudah membantai klan atau bahkan menghancurkan sekte. Seorang alkemis meratap setelah melihat pemandangan ini. Namun, ada nada bangga dalam kata-katanya. Binatang buas terkutuk, berhentilah mengamuk. Di kedalaman klan Xian datanglah 5 pria tua berambut abu-abu yang langsung membentuk formasi. Mereka membawa obat-obatan harta karun dan akar dewa dan memulai formasi besar mereka, maju dengan momentum yang kuat dan luas. Bang! Serangkaian cuplikan terjadi. Di bawah tekanan formasi dari 5 lelaki tua, banyak monster pasang seperti air pasang karena mereka tidak dapat menahan serangan ini. 5 tetua klan Xian, mereka semua adalah alkemis yang luar biasa dan pernah terkenal di dunia. Seorang alkemis yang mengenali orang kelima itu terkejut melihat formasi mereka. Penatua kelima ini adalah alkemis paling luar biasa dari klan Xian. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan leluhur alkimia Xian, mereka semua memiliki pencapaian yang luar biasa. Mereka membentuk formasi yang berkarakteristik lain untuk mengusir dan membunuh monster beracun tersebut. Ini cukup untuk membuktikan nilai mereka dalam Dao ditentukan. Formasi berbasis alkemis. Li Qiye tersenyum dan berkata, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang bisa dilakukan dengan formasi beracun buatan surga. Oleh karena itu, sebuah Dao menegaskan muncul. Tangan Li Qiye langsung membentuk 5 mantra rahasia yang terbang keluar dan membekas pada 5 makhluk berbeda. Kroak! Seekor katak bermata satu bergaris emas sebesar gundukan tanah melompat keluar dari kawanan racun itu. Pluf! Seekor ular api merah dengan lidah sebesar lengan muncul. Zi! Seekor kejang dengan karapas besi berjanji keluar dari kumpulan itu. Selanjutnya, kelabang sepanjang 100 meter dengan 1000 kaki seperti pisau tiba. Hanya pergerakannya saja yang bisa menyapu banyak ahli dan merenggut nyawa mereka. Seekor laba-laba yang dipenuhi jarum beracun juga keluar dari rekan-rekannya. Kelima makhluk beracun ini langsung membentuk tim dan menerkam ke arah 5 tetua Xian dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka menyerang bersama dalam sekejap mata. Katak itu menjanjikan kabut beracun sementara ular merah itu melepaskan apinya untuk membakar kabut ini. Kabut yang membara segera berubah menjadi lautan api. Pada saat yang sama, laba-laba itu meludahkan sejumlah besar jaring disertai jarum ke arah lautan api. Dalam sekejap, itu menjadi jaring api yang sangat keji yang mengunci seluruh langit. Kelima makhluk itu melepaskan serangan kombinasi mereka ke arah 5 tetua. Ledakan, ledakan, ledakan. Kalajengking menembakkan 4 jarum ke arah 4 arah mata angin yang berubah menjadi pilar formasi. Dalam sekejap mata, kelima tetua terjebak di dalam. Saat ini, api beracun telah berubah menjadi lahar. Terlebih lagi,
jaringnya telah mengunci area di dalam formasi, sehingga kelima tetua tidak bisa mundur setengah langkah apalagi melarikan diri. Membuka, kelima tetua berteriak dengan liar dan melepaskan kondisi formasi mereka yang paling kuat. Namun, serangan gabungan dari 5 makhluk dengan racun, api, jaringnya. Semua kekuatan ini bekerja sama secara harmonis, menyebabkan kekuatan mereka melonjak secara eksponensial. Hanya dalam waktu singkat, lautan magma menyempurnakan formasi alkimia kelima tetua. Kelima tetua juga dibakar sambil berteriak dengan menyedihkan. Apa ini? Para penonton terkesima. Sejak awal, kelima tetua mampu mendorong kembali makhluk-makhluk ini. Namun kini, kelima monster tersebut langsung membalikkan keadaan dan membunuh mereka berlima. Ini adalah generasi bersama 5 racun yang legendaris, sebuah formasi alami yang mematuhi hukum dunia. Tidak diperlukan formasi atau teknik karena kelima racun mengandalkan afinitas harmonisasi alaminya untuk menciptakan formasi ini. Seorang alkemis legendaris yang tidak ingin menunjukkan wajahnya memahami metode khusus ini. Matanya membelalak saat dia bergumam, pembentukan bersama 5 racun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untuk dapat menampilkan efek alami ini dalam formasi dalam sekejap. Hal ini memungkinkan kekuatan racun meningkat setidaknya 10 kali lipat. Enyahlah. Ketika makhluk beracun menyerbu kedalaman klan Xian, Cao Guoyao akhirnya menunjukkan dirinya. Dia memanggil kuali dan memuntahkan kabut alkimia untuk menghentikan banjir monster. Cao Guoyao memang seorang alkemis hebat, terutama setelah memperoleh seni penguasaan serangga dari lembah kawanan serangga. Dia sendiri bahkan lebih kuat dari 5 tetua Xian saat dia menghentikan gerombolan yang datang. Tidak buruk, mari kita lihat apakah kamu bisa menghentikan ini. Li Qiye melihat pemandangan ini dan tersenyum. Dia mengeluarkan botol kecil dan mengeluarkan makhluk berdengung. Cao Guoyao, yang sedang melawan gerombolan beracun itu, tiba-tiba mendengar suara dengungan kecil. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seekor ulat sutera putih kecil terbang ke depan. Ulat sutera ini mempunyai sepasang sayap, sehingga terbang sangat cepat. Ulat sutera putih yang lucu dan mungil akan membuat siapapun berpikir bahwa ia sama sekali tidak berbahaya. Ulat sutera jahat. Namun, Cao Guoyao mengganggu seolah-olah dia melihat hantu. Dia segera mengingat kualinya dan berbalik untuk melarikan diri tanpa mempedulikan hal lain. Namun, dia tidak melangkah terlalu jauh sebelum dia berteriak nyaring. Tubuhnya jatuh ke tanah dan mulai bergerak-gerak saat pemandangan mengerikan pun terjadi. Pertumbuhan berdaging yang aneh mulai bertunas seolah-olah ada tauge yang tumbuh di tubuhnya. Saat daging berdaging ini mencapai ukuran tertentu, ia mulai pecah dan mengeluarkan darah hitam. Ulat sutera kecil itu terbang keluar dari tubuh Cao Guoyao dan segera menyedot semua darah hitamnya. Sial, dari mana Li Qiye mendapatkan ulat sutera jahat? Seorang alkemis yang berpengetahuan luas menjadi pucat saat melihat ulat sutera kecil ini. Kakinya menjadi lemah saat pantatnya menyentuh tanah. Apakah ulat sutera putih kecil itu menakutkan? Seorang murid tidak mau bertanya setelah melihat gurunya ketakutan seperti rupa. Sang alkemis berkata, jika tidak takut, maka Cao Guoyao tidak akan mencoba melarikan diri. Dia memperoleh seni dari lembah kawanan serangga dan melawan begitu banyak makhluk beracun sendirian, menyatakan dia takut pada mereka. Namun, setelah melihat ulat sutera kecil ini, dia langsung lari. Dia akhirnya menenangkan diri dan menjilat bibirnya. Ulat sutera jahat makhluk jahat ini sangat langka. Beberapa dari mereka tinggal di rawa-rawa keji di kota alkimia. Aku baru mendengar bahwa Kaisar Alkimia Kawanan Serangga menangkapnya setelah datang ke sini. Kemudian, ia dipersiapkan oleh lembah untuk menjadi iblis yang bisa dengan mudah membunuh paragon berbudi luhur. Rumor mengatakan bahwa ulat sutera jahat ini masih melindungi lembah sampai hari ini. Sang alkemis gemetar saat mengingat kisah itu. Cao Guoyao desas-desus begitu saja menyebabkan para penonton mendengarnya. Mereka tidak dapat menggambarkan pemikiran mereka sendiri saat ini. Dia pernah menjadi salah satu dari 4 keajaiban-keajaiban, seorang jenius yang disanjung oleh banyak kekuatan dan pakar besar. Bahkan bisa dikatakan bahwa ketika dia masih hidup, dia adalah sosok perkasa yang tidak berani disinggung oleh siapapun. Tapi sekarang, dia mati dengan mengenaskan, dan menjadi serangga beracun. Apalagi penguasaan serangganya yang hebat tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Dia pernah menyatakan bahwa di luar leluhur kawanan serangga,
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya dalam hal penguasaan serangga. Betapa ironisnya kematiannya saat ini. Jeritan terus terdengar saat binatang buas mengamuk di kediaman Xian, mengalir seperti sungai darah di daerah itu ketika banyak murid meninggal. Bahkan upaya serangan balik dari para ahli yang lebih tua tidak ada gunanya. Dari awal hingga akhir, semua murid dan pakar ingin mempertahankan klan mereka. Namun, setelah dikepung, mereka bahkan tidak bisa menerobos untuk melarikan diri. Pemandangan seperti itu membuat tangan penonton kesemutan. Tidak ada yang mengira hal ini akan terjadi karena mereka berasumsi bahwa klan Xian jelas-jelas lebih unggul. Siapa sangka dalam waktu singkat itu, klan Xian akan tersapu dan hancur. Klan yang sangat bangga dengan Dao menyimpulkan mereka tidak bisa menghentikan amukan binatang beracun dan akhirnya dibantai. Anjing tua Huang Fu, tunggu apa lagi? Nenek moyang alkimia Xian tidak bisa menahan tangisnya. Dia menaruh gigi saat hatinya berdarah, jika kamu tidak mengambil tindakan, kerajaan alkimiaku tidak akan memaafkan klan Huang Fumu. Leluhur alkimia menjadi gila setelah melihat klannya dianiaya seperti ini. Meskipun dia menguasai deskripsinya dengan baik, hal itu tidak ada gunanya. Dia sibuk merindukan Tai Yi dan tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan klannya. Dia memang luar biasa. Dengan serangannya yang tanpa henti, dia mendorong Tai Yi kembali ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, kekuatan Tai Yi juga tidak terduga. Pada saat ini, luka lama Tai Yi muncul kembali dan dia sesekali menyediakan darah. Terlebih lagi, dia menerima serangan terus-menerus dari leluhur hanya dalam kondisinya. Meski begitu, dia adalah naga yang mengamuk meski dirinya berlumuran darah. Dalam kegilaannya, dia melancarkan serangan terkuatnya berulang kali hingga langit runtuh. Rasa haus darah dan permusuhannya meletus. Siapapun akan merasa ngeri dengan pemandangan ini, mereka lebih memilih lari daripada bertarung dengan serigala mengerikan yang bertarung tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Tai Yi bertarung dengan tujuan untuk menjatuhkan musuh bersamanya, jadi tidak ada yang bisa menghubungkannya dengan wujudnya sebelumnya yang melarikan diri saat ada tanda bahaya. Leluhur alkimia lebih unggul di awal pertempuran ini, tapi dia tidak bisa menekan kondisi Tai Yi yang sedang mengamuk karena dia bukanlah seorang teladan yang mampu melakukan pengobatan dewa, dia bukanlah apa yang orang-orang sebut sebagai keberadaan abadi. Terlepas dari keuntungannya, jika dia tidak berhati-hati terhadap kecerobohan Tai Yi, maka keadaan akan berbalik. Bahkan bisa mengakibatkan keduanya terjatuh secara bersamaan. Nenek moyang sangat menyesal saat ini. Dengan satu gerakan yang salah, dia kehilangan seluruh papannya. Dia yakin bahwa perang ini akan mudah karena hanya membunuh seorang junior seperti Li Qiye. Dia tidak menyangka akan membawa bencana bagi klannya sendiri. Yang membuatnya semakin marah adalah leluhur suci Huang Fu yang hanya berkeliaran tanpa menunjukkan wajahnya. Mereka mempunyai kesepakatan bahwa saat Li Qiye datang, mereka akan langsung menyerang dan membunuh para virtuous paragon di pihak Li Qiye. Tapi sekarang, karakter jahat Li Qiye telah menghancurkan klan Xian sementara leluhur suci belum menunjukkan wajahnya, menyebabkan klan Xian menderita banyak korban. Bagaimana mungkin leluhur alkimia tidak menjadi gila? Nenek moyang yang menyesal merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap leluhur Huang Fu, menjadi tidak lebih dari umpan meriam. Saya di sini, saudara alkimia. Sudutnya saya rusak dan saya hampir mengalami penyimpangan Qi jadi saya terlambat. Leluhur suci akhirnya muncul. Ketika dia keluar dari klan Xian, bintang-bintang sepertinya telah bergeser. Aura mengerikan menyapu seluruh kota alkimia seolah-olah ada dewa yang datang. Pada akhirnya, leluhur suci tetap mengambil tindakan. Meskipun hal ini bertentangan dengan keinginannya karena lebih baik menunggu, dia terpaksa mengambil tindakan. Setelah leluhur Xian mengucapkan kata-kata itu, dia akan benar-benar memutuskan semua hubungan dengan kerajaan alkimia jika dia tetap bersembunyi. Itu akan membawa bencana bagi klannya sendiri. Bunuh yang kecil itu. Meskipun leluhur yang marah tidak mempercayai omongan kosong tentang penyimpangan Qi ini, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Dia membutuhkan leluhur suci untuk mempertahankan keadaan pertempuran ini. Ledakan. Serangan leluhur suci menyerupai serangan Dewa Raja. Segudang hukum dihancurkan, mendokumentasikan semua makhluk beracun dari klan Xian. Adapun binatang yang lebih dekat dengannya, mereka langsung menjadi abu. Saat ini, dia tidak peduli apakah makhluk yang terbang itu hidup atau tidak.
Dia melangkah keluar dari klan Xian dengan auranya yang tak terkalahkan dan menekan 9 langit dan menelan banyak sekali alam. Leluhur suci, apakah dia seorang dewa raja? Bahkan nenek moyang kekuatan besar pun merasakan hawa dingin. Sedangkan orang lain, mereka secara alami ketakutan. Nenek-nenek moyang terkuat dari klan Huangfu masih hidup. Jadi ini adalah dewa raja. Seorang leluhur yang mengenal leluhur suci menjadi gugup. Leluhur suci mengambil satu langkah ke depan. Kedua matanya sama mempesona seperti langit ketika dia dengan dingin mengucapkan sambil memancarkan aura yang menakutkan, "Bajingan kecil, hari ini menandai kematianmu." Meski begitu, dengan satu telapak tangannya yang menghalangi sinar matahari, dia langsung meraih Li Qiye. Telapak tangan yang melanggar batas ini sepertinya mampu menguasai seluruh dunia, menyebabkan semua ahli di kota itu merasa takut. Dewa Raja memang brilian. Pergi. Saat Nyonya Ziyan melihat Li Qiye hendak ditangkap, dia bertindak tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, dia membawa toples jahat pemakan abadi ke depan dan menggunakan seluruh energi darahnya untuk memberdayakannya. Guci itu memuntahkan cahaya hitam tak berujung seperti bintang yang terbang sampai ke cakrawala, menerbangkan segala sesuatu yang ada di lintasannya. Toples jahat pemakan abadi memiliki asal-usul yang mengerikan dan tidak lebih lemah dari harta karun sejati penyerang kaisar. Karena sang nyonya tidak menyia-nyiakan apapun, bahkan jika dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, serangannya akan tetap sangat kuat. Semua keberadaan di kota bergetar di hadapan cahaya hitam tak berujung yang melintasi langit. Semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka saat mereka tersedot ke dalam toples. Seorang leluhur mengenali harta karun ini dan berseru, "Guci jahat pemakan abadi." Bahkan leluhur suci pun terkejut dan segera menarik tangannya. Dia berteriak dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan senjata takdir aslinya. Meskipun dia adalah seorang dewa raja, dia tetap tidak berani menghadapi toples itu secara langsung tanpa senjata. Ledakan. Nyonya dengan toples jahat tidak dapat menahan serangan dari senjata takdir sejati leluhur suci, lagi pula, hal itu bahkan bisa menghancurkan dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Nyonya itu terpaksa mundur berulang kali saat tanah di belakangnya hancur. Jika bukan karena toples jahat yang melindunginya pada detik terakhir, dia akan menderita luka parah atau meninggal. Bagaimanapun, kesenjangan budidaya antara keduanya terlalu besar. Tanpa toples jahat, hanya jari leluhur suci yang bisa membunuh nyonya. Guci jahat pemakan abadi. Bahkan mata orang besar seperti leluhur suci bersinar dengan keserakahan setelah melihat toples melayang di atas kepala nyonya. Dia tidak bisa disalahkan karena siapapun akan menginginkan barang seperti toples ini. Itu tidak lebih lemah dari harta karun sejati kaisar abadi, sesuatu yang tidak dimiliki oleh klan Huangfu mereka. Guci jahat ini hanya akan membusuk di negeri bambu raksasamu. Leluhur suci mendengus, mulai sekarang, ia akan memiliki tuan yang berbeda. Datang lagi. Meskipun nyonya tahu bahwa itu akan sulit setelah mengalami pukulan terakhir, semangat juangnya masih melonjak. Meski bukan tandingan leluhur, dia tetap ingin bertarung menggunakan toples jahat. Gadis kecil, itu hanya pukulan biasa dariku. Jika aku benar-benar menyerang dengan serius, bahkan toples itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Leluhur suci dengan dingin tersenyum, belum terlambat untuk menyerahkan toples jahat itu. Jika kamu melakukannya, aku akan mengampuni nyawamu. Jika kamu memaksaku untuk menyerang lagi, aku tidak hanya akan membunuhmu, aku juga akan menghancurkan negaramu di lain hari. Nyonya itu masih ingin maju tetapi dihentikan oleh Li Qiye. Kamu hanyalah dewa palsu namun kamu masih berani menggertak. Bahkan Dewa Raja sejati pun tidak akan berani berbicara tentang menghancurkan bambu raksasa milikku. Kamu bukan apa-apa. Li Qiye menyeringai sambil menatap leluhur suci. Nenek moyang meringis. Orang-orang selalu menyebutnya sebagai Dewa Raja, yang merupakan sumber kebanggaan baginya. Bagi seorang teladan, dipanggil Dewa Raja adalah suatu kehormatan besar. Kenyataannya, leluhur suci tidak memenuhi syarat untuk disebut Dewa Raja karena standar yang ketat. Kekuatannya cukup untuk membentuk negaranya sendiri atau menjadi bagian dari daftar dewa, tapi itu masih jauh dari level Dewa Raja. Misalnya, leluhur suci dari Sungai Seribu Ikan Mas benar-benar layak menyandang gelar ini, dia adalah Dewa Raja sejati yang akan dihormati oleh seluruh dunia suci Nether.
Namun, leluhur suci 1000 ikan mas telah melihat Kaisar Abadi Qianli sebelumnya dan telah menyaksikan betapa tak terkalahkannya saat semua jenderal dari Kaisar Agung masih berada di dunia ini. Bahkan jika dia memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar tersebut, dia lebih memilih untuk tetap rendah hati dan menolak menyebut dirinya sendiri sebagai Dewa Raja. Namun hal ini tidak terjadi pada leluhur suci Huangfu. Terkait dengan kualifikasi dan kualifikasinya, dia tidak bisa dianugerahi gelar Dewa Raja. Namun, sebagai eksistensi terkuat di klan Huangfu, dia berjuang untuk mencapai level seperti itu, jadi dia menjadi sangat sombong dan berpuas diri. Saat itu, banyak ahli yang menyanjungnya dan semuanya bertemu Dewa Raja. Oleh karena itu, hingga saat ini, dia selalu menganggap dirinya sebagai satu kesatuan. Dia sangat sensitif ketika orang lain membicarakan hal ini. Li Qiye menemukan dewa palsu mengingatkannya pada hal yang paling membuatnya kesal. Karena hal ini, leluhur suci meringis dengan cara yang tidak sedap dipandang dan dengan dingin mengakui, "Bodoh, hari ini, aku tidak hanya akan mengambil toples penjahat itu, aku juga akan meluangkan waktu untuk menyiksamu sampai kamu menginginkan kematian." Energi darahnya meletus, menyebabkan auranya menjadi lebih kuat. Sebelumnya, dia hanya menyerang dengan santai. Sekarang, dia tidak keberatan menghabiskan energi darahnya untuk membunuh nyonya dan juga untuk merebut penjahat itu. Dalam sekejap mata, cincin dewa berputar dari senjata takdir aslinya yang tampak seperti galaksi di langit. Sebuah tinju muncul dari tengah ring ini. Kedatangannya langsung meremukkan dunia. Semua murid Xian dan makhluk mengerikan itu segera membeku. Bahkan toples jahat yang memancarkan cahaya hitam di atas kepala nyonya dilemahkan oleh tinju yang menindas ini. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya hal ini. Bahkan jika leluhur suci bukanlah Dewa Raja, dia tetaplah eksistensi abadi, dan yang teratas dalam hal itu. Ketika dia benar-benar menjadi marah dan menggunakan energi darahnya untuk mengisi senjata takdirnya, merebut atasan jahat atau senjata kaisar lainnya tidaklah sulit sama sekali. Saat tinju itu jatuh, bahkan leluhur dari kekuatan besar pun gemetar, jadi hal itu tidak perlu dikatakan lagi kepada orang lain. Serangga bodoh, gemetarlah di hadapanku. Mereka yang menentang klan Huangfu, saya tidak akan membahas akhir yang menyenangkan. Leluhur suci mencibir. Tinju dewa menekan seluruh medan perang. Di luar leluhur suci dan Tai Yi yang bertarung di langit, semua orang menjadi sasarannya. Guci jahat itu juga berdengung saat berhadapan dengan tinju yang mendekat. Itu mulai bergetar secara tidak stabil. Tidak diragukan lagi, itu dipengaruhi oleh tinju ini. Ini sudah berakhir. Para penonton dengan lembut menghela nafas saat tinju toples menuju jahat itu. Mereka tahu pertarungan akan segera berakhir. Ketika eksistensi kuat seperti leluhur suci mengambil tindakan, semuanya akan segera berakhir. Dewa palsu masih bertindak di hadapanku. Li Qiye mendengarnya tersenyum, lihat aku membantaimu. Dengan itu, energi kematian abu-abu melayang di sekujur tubuhnya bersamaan dengan munculnya bab kematian. Bab ini dengan cepat tertanam di tanah. Retakan. Kembali ke tempat tinggal Li Qiye, gunung kering itu tiba-tiba direbut. Tulang hitam yang patah terbang keluar dari gunung terpencil. Seperti tombak-tombak, ia melintasi 10.000 mil dalam sekejap. Saat tinju dewa menekan area tersebut, tulang hitam itu segera menembusnya. Siapa yang berani menyergapku? Pertanda suci terkejut setelah terdengar ditembus. Kemampuan tulang ini untuk melakukan hal seperti itu membuatnya merasa terancam. Brengsek, apalagi lebih banyak lagi tulang hitam yang terbang keluar dari pegunungan terpencil. Mati. Saat tulang-tulang yang tidak lengkap ini terbang ke depan, leluhur yang terguncang itu meraung. Dia tidak lagi menahan energi darahnya. Senjata takdir aslinya menembakkan lebih banyak tinju dari cincin ilahi untuk mendekati tulang-tulang yang mendekat. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Bumi terkoyak. Hal yang paling sulit dipercaya terjadi. Tulang-tulang ini benar-benar menembus seluruh kepalan tangan saat merobek langit. Setiap orang merasa bahwa langit itu sendiri sedang ditembus. Benda apa itu? Seorang leluhur melihat pecahan tulang hitam ini dengan jelas. Mereka terbakar hitam pekat seolah-olah telah terbakar berkali-kali. Apalagi panjangnya bervariasi. Beberapa tulang retak seolah-olah hancur setelah dibakar berkali-kali. Tulang seperti itu, di mata siapapun, tidak berguna. Namun, mereka berhasil menembus tinju leluhur suci sungguh menakutkan. Banyak yang tercengang melihat pemandangan ini.
Mereka tidak tahu tulang apa yang bisa melakukan tugas seperti itu. Keturunan para dewa, nenek moyang yang mengejutkan melolong. Dia melepaskan segumpal darah berumur panjang ke senjata takdir aslinya untuk melepaskan serangan paling kuat dalam hidupnya. Bagi eksistensi seperti leluhur, umur darah telah mengering. Menghabiskan jumlah sebesar ini saat ini sama saja dengan bunuh diri. Namun, jika dia tidak mengambil risiko seperti itu, maka tulang-tulang ini akan tetap merenggut nyawanya. Ketakutan mulai membusuknya keberadaan seperti dia. Ledakan. Saat serangan tak terpecahkan ini turun, sebuah gambar suci muncul. Banyak sosok dewa yang mengambil wujud seolah-olah mereka telah mengirimkan serangan terkuat mereka. Dalam sekejap mata, mereka memenjarakan banyak sekali dunia saat mereka melancarkan serangan gencar untuk menghancurkan semua hukum. Bang! Daerah itu langsung meledak. Di bawah serangan pamungkas ini, pecahan tulang hitam ini terlempar. Namun, bahkan yang paling compang camping di antara mereka tetap tidak terluka. Mati. Mata Li Qiye berubah tajam saat seluruh energinya meletus. Bab kematian mulai dibangun kembali dan memperoleh kedalaman yang tak terbatas. Saat Li Qiye memberdayakan chapternya, tulang-tulang yang patah ini mulai menyatu dan membangun kembali tubuh baru dalam sekejap. Burung jenis apa itu? Seseorang akhirnya melihat bentuk tulang yang direstrukturisasi. Ini adalah kerangka seekor burung besar. Selain itu, masih jauh dari sempurna karena banyak bagian yang hilang. Hanya satu kerangka yang tidak lengkap sudah sangat kuat. Saat ia berhasil disatukan, ia melebarkan sayapnya dengan kekuatan yang mampu merentangkan bahkan 9 langit. Mencicit, seekor burung phoenix membubung ke langit. Burung kerangka ini menukik ke bawah dari atas. Sayap tulangnya disapu dengan kekuatan yang mampu menghancurkan langit di atas dan menunjuk semua iblis di bawah. Kepakan sayapnya meninggalkan bekas luka yang mengerikan di langit. Kepala sosok dewa ini mulai terbang saat sayap makhluk itu bergerak ke depan. Serangan terkuat dari leluhur suci langsung hancur. Bang! Senjata takdir aslinya terkoyak di bawah tekanan ini sementara leluhurnya terpesona dengan darahnya yang berceceran kemana-mana. Suara membaik. Satu pecahan tulang terbang keluar dan segera menembus dadanya, menggantungnya setinggi-tingginya di langit. Tidak, ini tidak mungkin. Dia tidak bisa bergerak sama sekali setelah tidak bisa bergerak di langit. Mata yang lebar mulai berputar karena dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia adalah seorang dewa raja namun dikalahkan oleh kerangka seekor burung. Tidak ada yang bisa menerima hasil ini. Ini tidak mungkin. Penonton yang menyaksikan adegan ini dengan mata kepala sendiri merasa bahwa ini tidak mungkin juga karena terlalu menakutkan. Seekor burung kerangka yang mengalahkan dewa raja. Biarpun dia bukan dewa raja asli, ini masih terlalu berat untuk diterima. Tidak ada yang tak mungkin. Li Qiye menawarkan, hanya saja kamu tidak dapat memahami kekuatan sebenarnya di dunia ini. Brengsek. Dengan sapuan sayap tulang, kepala leluhur suci terbang ke langit saat aliran darah keluar dari jangkauannya hingga ke langit. Bahkan pada saat kematiannya, dia tidak mengerti bagaimana dia kalah hanya dari kerangka, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak orang yang merinding, merasa ngeri dengan perkembangan yang menakjubkan ini. Apakah ini benar-benar terjadi? Beberapa orang mengira mereka hanya bermimpi. Pikirkan saja, Dewa Raja, keberadaan yang menakutkan. Biarpun leluhur suci bukanlah Dewa Raja sejati, dia tetaplah eksistensi abadi yang menakutkan. Jika, katakanlah, dia dibunuh oleh God Monarch atau God King asli, maka itu bisa dimengerti. Namun, dia dibunuh oleh kerangka yang tidak lengkap. Tidak ada yang bisa menerima hal seperti itu. Benda apa itu? Banyak orang tidak dapat memahaminya saat melihat kerangka yang tidak lengkap ini. Tak seorang pun tahu makhluk apa ini yang mampu membunuh Dewa Raja. Nyonya Ziyan di sebelah Li Qiye menarik napas dalam-dalam. Baru-baru ini, tuan mudanya menggunakan energi kematian untuk menunjuk gunung, mencapai hingga kedalaman tanah. Dia menghabiskan banyak waktu untuk masalah yang tampaknya sepele ini. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang sedang dilakukan tuan mudanya. Meletus. Sementara itu, leluhur alkimia diserang oleh Tai Yi, menyebabkan darahnya mengalir. Dia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Nenek moyang dengan sengaja menerima serangan dari Tai Yi yang gila ini untuk menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya menuju tanah leluhur kerajaan alkimia.
Ketakutannya dapat dipahami karena bahkan eksistensi yang kuat seperti leluhur suci pun dihilangkan. Bahkan jika dia tetap tinggal, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Pada saat ini, hanya tanah leluhur yang bisa melindunginya, jadi dia tidak punya pilihan selain kehancuran segalanya untuk lari ke arah itu untuk mencari suaka. Pembalikan ini mengejutkan semua orang. Ketika leluhur alkimia melarikan diri, para ahli dan murid klan Xian yang masih hidup diliputi oleh keputusasaan. Bahkan nenek moyang mereka yang paling kuat pun telah melarikan diri, sehingga mereka terjebak dalam situasi tanpa harapan. Mau lari, sangat terlambat. Li Qiye muncul saat melihat leluhur yang melarikan diri. Bab kematian berputar dan kerangka burung di langit mengepakkan sayapnya lagi. Sebelum sang leluhur mencapai tanah leluhur, burung itu langsung menyusulnya. Kecepatannya terlalu cepat, bahkan seseorang seperti nenek moyang tidak dapat dibandingkan dengan burung dalam hal ini. Meletus. Sebelum dia bisa melakukan serangan balik, sayap burung itu menyapu dia hingga terbang. Dia jatuh dari langit sambil muntah darah dan terbanting keras ke tanah, menciptakan lubang besar. Darahnya mulai menodai tanah. Sebelum dia bisa berdiri untuk mencoba melarikan diri lagi, burung itu tersapu dan menghancurkan sekelilingnya. Cakarnya langsung menembus bahunya saat dia ditangkap dan dibawa ke langit. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat burung itu mencengkeram bahunya, itu juga menentukan nasib sebenarnya. Tidak. Para penyintas yang beruntung dari klan Xian berteriak saat mereka hampir putus asa. Penonton pun semakin ketakutan dengan kemunculan tiba-tiba burung ini. Pertama, ia membunuh leluhur suci Huang Fu dan sekarang, ia menangkap leluhur alkimia Xian. Hanya versi kerangka yang belum lengkap sudah memenuhi syarat ini, jadi tidakkah ia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan jika ia masih hidup? Mereka gemetar tak terkendali saat menyaksikan nenek-nenek moyang dicengkeram kerangka burung seperti anak ayam kecil. Harapannya mengharapkan leluhur alkimia untuk menang sementara pihak Li Qiye menderita kekalahan telak. Siapa yang menyangka bahwa leluhur suci akan dibunuh, klan Xian dimusnahkan, dan leluhur alkimia ditangkap hidup-hidup. Saya tidak pernah tertutup terhadap mereka yang mengincar hidup saya. Li Qiye tersenyum ceria sambil menatap leluhurnya. Junior, kamu tidak bisa membunuhku. Nenek moyangnya sangat pucat. Dia tahu betapa besarnya dia dengan kematian. Hingga saat ini, ia selalu tenang, yang mengontrol hidup dan mati orang lain. Seorang junior seperti Li Qiye tidak akan pernah bisa ikut campur, apapun keadaannya. Tapi sekarang, hidupnya ada di tangan junior ini. Benarkah? Li Qiye tersenyum, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu karena kamu adalah penghuni kerajaan alkimia? Kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri dan kerajaan alkimia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berani saya bunuh. Jiwa leluhur meninggalkan tubuhnya setelah mendengar tanggapan ini. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan pembuatnya, jadi dia berteriak, "Paman senior, selamatkan aku." Dengan itu, dia melepaskan anak panah yang terbuat dari darah yang terbang sampai ke tanah leluhur kerajaan alkimia. Dengan nyawanya bergantung pada seutas benang, leluhur menggunakan panah darah ini untuk meminta bantuan kepada leluhur dan senior di tanah leluhur. Ledakan. Ketika panah darah ini mencapai tanah leluhur, cahaya ilahi membubung dari tempat itu hingga ke langit. Meskipun pintu masuknya masih tertutup, seolah-olah satu demi satu dewa terbangun ketika cahaya mengerikan ini mencapai langit. Aura yang luas dan tak terpecahkan tiba-tiba melanda dunia. Aura menakutkan dari makhluk yang terbangun mampu menggemparkan seluruh alam alkimia dan bahkan seluruh dunia pengobatan batu. Pada saat ini, banyak keturunan-keturunan yang khawatir dengan aura kuat ini. Klan Jianlong, Benteng Beastmaster, dan Jurang Heavenhoof memiliki banyak leluhur yang tertidur karena gangguan yang kuat ini. Apa yang sedang terjadi? Keberadaan kuno terbangun dari tidurnya oleh kekuatan ini. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah kerajaan alkimia. Apakah seseorang menyerang kerajaan alkimia, atau apakah ada sesuatu yang aneh terjadi di dunia? Mengapa begitu banyak leluhur kerajaan yang bangkit? Bahkan leluhur dari klan Jianlong yang rendah hati berbicara secara emosional setelah merasakan gangguan ini. Para pemanggil di dalam kota alkimia menjadi gelisah. Bahkan banyak yang sujud ke tanah karena tidak mampu menahan aura ini. Seolah-olah semua penguasa dinasti kuno telah bangkit dalam semalam. Aura kuat ini belum tentu lebih lemah dibandingkan kedatangan Kaisar Abadi.
Banyak orang yang kehilangan akal karena takut akan kekuatan mengerikan ini. Bagi masyarakat luas, kekuatan kerajaan alkimia hanyalah legenda dan gosip. Faktanya, bagi banyak petani, terutama generasi muda, mereka tidak dapat membayangkan besarnya kekuatan kerajaan yang sebenarnya. Bahkan ada yang merasa bahwa kekuasaan kerajaan mungkin dilebih-lebihkan. Namun pada detik ini ketika sinar dewa membumbung ke langit dari tanah leluhur dan aura kuat menyapu 9 langit, orang-orang akhirnya merasakan keagungan kerajaan yang sebenarnya. Ini adalah batas kekuatan yang bisa menggemparkan seluruh dunia pengobatan batu. Bahkan Raja Surgawi pun memiliki keinginan untuk bersujud di tanah. Hal ini meninggalkan bekas permanen di benak banyak orang. Meskipun tidak ada yang bisa melihat berapa banyak leluhur yang sebenarnya terbangun dari tanah leluhur atau seperti rupa mereka, aura mereka saja menunjukkan bahwa itu bukan hanya satu. Terlebih lagi, mereka semua sangat kuat dan membangkitkan rasa takut. Hiduplah keluarga penjajahan, panjang umur para leluhur yang tak terpecahkan. Para murid Xian yang putus asa akhirnya melihat seutas benang kehidupan dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Fiuh. Dengan satu tarikan napas, angin mulai menderu-deru. Kekuatan Dewa Raja mengacaukan dunia. Dalam sekejap mata, selongsong menyapu besar ke depan seperti embusan angin, meniup semua awan bersama dengan semua makhluk beracun yang menyerang kediaman Xian hingga ke pemandangan alam. Hanya satu sapuan lengan bajunya saja sudah cukup untuk menghempaskan semua monster itu. Satu gerakan saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang yang baru saja mengambil tindakan jauh lebih kuat dari leluhur suci Huangfu. Paman senior, selamatkan aku. Leluhur alkimia yang ditangkap berteriak dengan sedikit rasa malu dan gembira dalam suaranya. Ketika dia muncul dan meninggalkan batu era darahnya, dia memberitahu keluarga kerajaan bahwa dia akan mengirimkan kuali obat berumur panjang. Saat ini, dia tidak bisa menghadapi mereka setelah semuanya menjadi seperti ini. Di dalam cahaya tak berujung di tanah leluhur, sesosok tubuh muncul. Mereka membawa cahaya tak berujung dengan punggung. Bersandar pada gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Hanya sosok ini saja sudah cukup untuk membuat aura Dewa Rajanya menutupi kota alkimia. Auranya sangat luas dan agung, membuat orang terengah-engah. Mau tidak mau mereka ingin bersujud di hadapan kekuatan yang luar biasa. Meskipun leluhur suci juga memancarkan aura yang kuat sebelumnya, ada sesuatu yang hilang dalam auranya dibandingkan dengan aura yang dipancarkan oleh sosok di depannya. Aura leluhur suci memang menekan hingga membuat orang gemetar, namun auranya masih terasa seperti mengudara. Namun, aura dari sosok saat ini sangat agung dan agung seolah-olah dia adalah Dewa Raja sejati yang duduk di atas cakrawala hanya untuk membiarkan rakyatnya bersujud padanya. Orang-orang merasakan bibir mereka mengering karena hawa dingin mengalir di punggung mereka setelah melihat sosok ini dari tanah leluhur. Salah satu dari mereka hanya bisa berkemah, Dewa Raja sejati. Bahkan mereka yang belum pernah melihat Dewa Raja sejati sebelumnya mengetahui bahwa orang ini adalah orang yang nyata, sedangkan leluhur suci benar-benar kurang. Dewa Raja sejati tidak membutuhkan sunjungan dari orang lain. Eksistensi seperti leluhur suci yang membutuhkan penerimaan dan pujian dari orang lain untuk menjadi Dewa Raja pada dasarnya kurang, dia tidak bisa mencapai level sebenarnya. Meski hanya sedikit yang bisa menebak siapa leluhur paman senior dari leluhur alkimia itu, seluruh kota benar-benar sunyi saat ini. Banyak orang bahkan tidak berani bernapas saat menyaksikan pemandangan ini. Hanya Li Qiye yang tetap tenang dan tenteram saat dia menatap sosok itu. Teman muda, badai berakhir di sini. Terlepas dari murid kerajaan alkimiaku. Sosok itu akhirnya angkat bicara. Suaranya kuno dan sangat kuat. Kerumunan itu menahan napas dan menatap Li Qiye. Banyak orang berasumsi bahwa dia akan mundur dalam situasi ini karena begitu banyak leluhur kerajaan yang terbangun. Li Qiye tersenyum dan dengan santai menjawab, berakhir. Bagi saya, ini hanyalah permulaan, semuanya masih jauh dari selesai. Kata-kata Li Qiye membuat banyak orang menyukainya. Dia telah melintasi klan Xian, membunuh leluhur suci, dan menangkap leluhur alkimia. Ini cukup untuk menjadikannya terkenal di dunia ini, cukup untuk membuatnya menjadi seorang jenius tiada taraf yang sebanding dengan Ye Qingcheng dan Mei Aonan dalam semalam. Namun, Li Qiye masih belum goyah setelah mencapai level ini. Ini terlalu agresif dan terlalu percaya diri. Suasana begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar angin bertiup.
Tidak ada yang berani ikut campur dalam masalah seperti itu. Raksasa kerajaan alkimia akhirnya menampakkan dirinya. Garis keturunan manapun akan merasa tertekan dengan perkembangan ini. Suasana menjadi sangat tegang. Ada ungkapan yang terdengar sangat benar, dunia gemetar di hadapan amukan keluarga kekuasaan kerajaan alkimia. Sosok di dalam cahaya ilahi di tanah leluhur perlahan berkata, teman kecil, pelaku sebenarnya, leluhur suci Huangfu telah dibunuh. Anda telah menghancurkan klan Xian dan mengalahkan leluhur alkimia. Tujuan Anda telah tercapai, jadi apa lagi yang Anda inginkan? Setiap kata-katanya penuh kekuatan dan bobot yang sangat besar. Li Qiye dengan lembut menenangkan, kita tidak akan membicarakan masalah masa depan, tapi bahkan di masa sekarang, ini masih jauh dari cukup tanpa membunuh leluhur alkimia. Kecuali dia meninggalkan nyawanya, aku tidak akan membiarkan ini pergi. Semua menyaksikan dengan napas tertahan. Tidak peduli pandangan mereka terhadap Li Qiye atau keluhan mereka terhadapnya, semua orang harus mengakui bahwa anak ini sangat berani. Berani melakukan tawar-menawar dengan keluarga kemenangan dan tetap acuh tak acuh di hadapan Dewa Raja ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan. Siapapun, keberanian dan keberanian seperti itu membuat banyak orang merasa rendah diri. Belum lagi generasi muda, bahkan generasi tua dan para leluhur pun akan merasakan lutut mereka menyerah saat berdiri di hadapan Dewa Raja dari keluarga pemerintahan. Anda, leluhur alkimia muntah darah karena marah. Namun, meski dia marah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hidupnya ada di tangan Li Qiye. Hari ini adalah hari paling panjang dalam hidupnya. Teman kecil, jangan terlalu agresif. Tidak perlu melangkah terlalu jauh dalam setiap hal kecil. Tinggalkan jalan keluar dan nikmati luasnya dunia. Sosok itu menjawab dengan nada yang dalam, kerajaan alkimiaku bukanlah tipe yang tidak masuk akal, kami tidak ingin menindas yang lemah. Namun, jika teman kecil bertindak terlalu jauh, jangan salahkan kami. Wajar, Li Qiye tersenyum, saya bisa bertukar pikiran dengan Anda kapan saja. Taruhanku dengan Cao Guoyao, apa hubungannya dengan kerajaan alkimiamu? Dia berhutang nyawanya kepadaku namun klan Xianmu memilih untuk melindunginya. Saya meminta orang dari klan Xian Anda namun klan tersebut ingin mengambil nyawa saya. Li Qiye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan sekarang, setelah aku menghancurkan klan Xian, kerajaan alkimiamu mengklaim bahwa akulah yang agresif. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Sejujurnya, ini hanyalah kerajaanmu yang menginginkan dao yang tertinggi dan menggali lubang untuk aku melompati. Fitnah yang sangat berbisa. Leluhur alkimia yang berseru, kerajaan alkimia kita memiliki 4 kaisar alkimi, ilmu warisanmu tidak layak untuk dilihat oleh klan Xianku. Diam. Li Qiye tidak repot-repot melihatnya dan hanya melingkari tangannya. Meletus. Sebuah ukiran keras mendarat di wajahnya. Nenek moyang semakin marah. Ditampar oleh seorang junior di depan dunia, ini adalah kejahatan terbesar dalam hidupnya. Rahang penonton jatuh ke tanah. Mungkinkah mengesankankah dampaknya terhadap leluhur kerajaan alkimia? Siapapun akan tercengang melihat pemuda pelanggar hukum yang berani melakukan apapun. Teman kecil, kamu bertindak terlalu jauh. Bahkan Dewa Raja tidak bisa lagi tetap tenang. Belum lagi leluhur alkimia adalah juniornya, meskipun dia hanya leluhur dari kerajaan, ditampar wajahnya seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh kerajaan mereka. Sang Raja dengan dingin menyatakan, jika kamu melepaskan leluhur alkimia sekarang, kerajaan alkimia kita tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh dan membiarkan masa lalu berlalu. Jika tidak, maka tanggunglah akibatnya. Meski kata-katanya tidak keras, semua orang mendengarnya dengan sangat jelas. Itu membuat mereka merasa tercekik, seolah-olah setiap kata dia adalah palu yang menghantam hati mereka. Menderita akibatnya, Li Qiye tersenyum, saya paling suka mendengar kata-kata ini. Ayo, aku ingin melihat kemampuan kerajaanmu. Ledakan, Dewa Raja berjalan maju terpilih demi terpilih dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya menemaninya. Bintang-bintang yang melayang di sekitar tubuhnya seolah-olah dia adalah penguasa langit dan segudang dao. Cahaya yang tak ada habisnya tidak memungkinkan siapapun melihat wajahnya. Di bawah aura Dewa Raja yang luas, banyak orang bersujud dalam pemujaan. Dia berada jauh di atas seperti dewa, mengendalikan nasib semua keberadaan di 9 dunia seolah-olah mereka hanyalah semut. Dewa Raja, ini adalah Dewa Raja sejati, penguasa para dewa.
Ketika seseorang dianugerahi gelar ini, mereka akan menerima pemujaan terhadap keberadaan yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi penguasa wilayah mereka sendiri. Teman kecil, belum terlambat untuk melepaskannya. Saat saya mengambil tindakan, Anda akan mati atau terluka parah. Dewa Raja terus menekan langit, mengacaukan berbagai alam. Semua orang di kota alkimia terengah-engah. Seluruh dunia alkimia juga bergetar karena aura mengerikannya. Saya adalah seseorang yang lebih menyukai perlakuan lembut daripada keras. Li Qiye tersenyum, semakin banyak orang memprovokasi saya, semakin saya menikmati pembunuhan. Dengan itu, mata Li Qiye menjadi tajam seiring dengan semakin banyaknya energi kematian kelabu yang muncul. Paman senior, bunuh bocah bodoh ini dan balas dendam pada klan Xian. Ah! Leluhur alkimia melihat Dewa Raja mengambil tindakan dan berpikir bahwa dia akan diselamatkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah terdengar. Burung kerangka itu telah membelahnya menjadi dua. Segera darah keluar kemana-mana, menandakan kematian. Dewa Raja juga merasa tidak nyaman setelah energi kematian Li Qiye muncul. Telapak tangannya yang surgawi mengarah ke kerangka burung itu. Serangan ini bisa menghancurkan langit dan mendaratkan banyak sekali alam. Namun Dewa Raja masih terlambat dan tidak bisa menyelamatkan leluhur alkimia dari kehancuran. Dunia seakan membeku. Nenek moyang kerajaan alkimia menghancurkan. Kejadian mengejutkankah pemandangan ini? Untuk waktu yang sangat lama, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang, seorang junior seperti Li Qiye telah melakukan sesuatu yang tabu selama 100.000 tahun terakhir. Ledakan. Satu serangan untuk melanggar banyak sekali hukum. Meski Dewa Raja tidak bisa menyelamatkan leluhur alkimia, dia tetap memukul burung itu hingga terbang. Sosok rangka burung itu hancur ketika pecahannya beterbangan. Mati! Li Qiye berteriak dengan lebih banyak energi kematian yang keluar dari tubuhnya. Dalam sepersekian detik, tulang hitam itu dengan cepat menyatu kembali dengan energi kematian yang sama. Burung kerangka itu memekik seperti burung phoenix yang mengaum. Ia terbang ke langit dengan pose yang sangat sempurna seperti burung phoenix yang melintasi 9 langit. Di bawah perintah Li Qiye, setiap tindakan burung itu sesuai dengan ritme langit dan bumi. Burung itu menyerang dengan sayapnya melintasi angkasa. Semua tindakan dan gerakannya benar-benar tiada bandingannya. Ia mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan menyeret tatanan duniawi, tidak lagi sesuai dengannya. Gemuruh. Dewa Raja mengambil kendali atas banyak sekali hukum dan juga menggunakan gerakan tertinggi untuk mendapatkan hukum kaisar tertinggi untuk menghentikan burung kerangka ini. Namun, serangan burung itu benar-benar sempurna. Setiap gerakannya tidak mampu menghentikan hukum kaisar Dewa Raja. Serangannya tidak membawa hukum Grendao atau momentum yang tidak dapat dihentikan, namun serangan tersebut masih sempurna dan mampu menghentikan semua hukum kaisar. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertempur di atas kuliner. Jika pertarungan ini terjadi di darat, maka itu pasti akan menghancurkan kota alkimia. Banyak pemain besar membuka cermin surgawi dan platform dao mereka untuk menyaksikan pertarungan antara burung kerangka dan Dewa Raja. Pertempuran tersebut menghancurkan dan memperpanjang hukum duniawi, menyebabkan semua penonton terperanjat. Hanya, benda apa itu? Banyak yang tidak percaya melihat burung ini mampu melawan Dewa Raja. Ini memecahkan akal sehat banyak orang karena hal itu tidak mungkin. Seseorang hanya bisa bersantai, hanya kerangkanya yang mampu melawan Dewa Raja. Jika demikian, lalu keberadaan seperti apa saat masih hidup? Burung abadi, atau eksistensi yang sebanding dengan kaisar abadi. Seni iblis macam apa yang dikembangkan Li Qiye? Untuk bisa mengendalikan mayat, mungkinkah ini teknik dalang? Namun, saya belum pernah mendengar tentang penguasaan boneka-boneka ini sebelumnya. Banyak yang merasa ngeri saat menyaksikan pertempuran ini, dan banyak pertanyaan muncul di benak mereka. Mereka tidak tahu apa itu mayat yang kuat, hanya saja mayat itu melebihi batas imajinasi mereka. Bahkan Nyonya dan Yuan Chaihe yang selalu bersama Li Qiye pun tercengang. Tak satu pun dari mereka dapat membayangkan bagaimana mayat ini mencapai tingkat seperti itu. Tak seorang pun akan percaya kalau mayat bisa melawan Dewa Raja. Adapun Tai Yi yang sedang merawat lukanya, dia bahkan lebih khawatir. Dia tersentak sambil gemetaran di dalam. Dia tahu lebih banyak dari orang lain.
Bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah mencari di sekitar kota Alkimia dan wilayahnya sebelumnya. Meskipun bagian terdalam dari wilayah ini penuh dengan segel dan jebakan berbahaya yang berada di luar jangkauannya, dia tahu bahwa di bawah tanah ini terdapat misteri yang tak terbayangkan. Pada saat ini, pecahan tulang yang tidak lengkap yang menyatu ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Melihat burung kerangka yang menyerang seperti burung phoenix yang terbang tinggi, melihat tindakan sempurna yang mengendalikan ritme mistik dunia. Dalam sekejap mata, Tai Yi seolah-olah melihat burung phoenix. Dia memikirkan legenda yang sangat tua yang hanya sedikit orang yang menyadarinya. Mustahil, gumam Tai Yi yang terguncang. Dia skeptis terhadap legenda ini sebelumnya, tetapi dia tidak bisa mengingat hal itu setelah melihat kerangka burung ini di depan matanya. Dewa Raja bertarung melawan kerangka burung yang tinggi di langit. Dalam sekejap mata, mereka bertukar 30 pukulan. Meski Dewa Raja tidak membawa senjata di tangannya, setiap pukulannya bisa menghancurkan bintang. Serangannya cukup kuat untuk membunuh sekelompok virtues paragon meski menggunakan tangan kosong. Namun, dia tidak bisa mengakhiri pertarungan melawan burung kerangka ini. Seiring berjalannya waktu, Raja menjadi jengkel. Eksistensi seperti dia tidak akan muncul dengan mudah. Dia tidak akan muncul jika bukan karena leluhur alkimia. Umurnya telah berbaring dan dia berada di ambang kematian. Setiap helai energi darah dan setiap tetes darah berumur panjang sangatlah berharga. Sejak awal pertempuran, dia tidak menggunakan senjata karena dia sangat menghargai vitalitasnya dan tidak ingin menggunakan energi darah untuk mengeluarkan senjata ampuh. Namun, saat pertempuran berlangsung, dia menjadi marah dan akhirnya melancarkan gerakan pembunuhannya. Dia harus menekan burung ini dan menangkap Li Qiye secepat mungkin. Ledakan, sungguh mengejutkan seluruh dunia pengobatan batu. Raja mengeluarkan senjata yang menyebabkan langit dan segudang alam redup menjadi. Dunia bergetar di bawah aura kekalahan yang tak ada habisnya. Bang! Di bawah serangan senjata ini, kerangka burung itu pecah sekali lagi dan jatuh dari langit. Suara patah tulang akhirnya muncul. Di bawah serangan senjata kolonial, bahkan pecahan tulang yang dianggap tak terpecahkan pun rusak. Beberapa di antaranya hancur berkeping-keping. Siapa yang menggunakan harta karun sejati Kaisar Abadi? Banyak sekali dunia yang terkejut dengan serangan ini. Keberadaan yang tak terhitung banyaknya ketakutan setelah merasakan aura kerajaan yang menakutkan. Bahkan paragon berbudi luhur pun merasa ngeri. Kuali wilayah api terang. Seseorang di dalam kota melihat kuali kekaisaran di tangan raja dan menjadi ketakutan. Kaki mereka menjadi lemah saat mereka terjatuh langsung ke tanah. Pada saat ini, raja sedang memegang kuali di tangannya. Kuali itu berwarna merah tua yang seolah-olah bisa membakar sungai waktu. Adanya api tertinggi yang mengelilingi tubuhnya, menyebabkan orang-orang menjadi cemas. Harta karun sejati Kaisar Abadi Bright Flame. Siapapun pasti ngeri setelah melihat kuali ini. Ketika Dewa Raja mengendalikan harta karun kekuasaan, kekuasaan akan sangat besar dan meneror. Kehebatan pertempuran seperti itu tidak dapat dihentikan di dunia ini. Kuali itu memiliki reputasi yang terkenal buruk. Ini adalah harta karun sejati Kaisar Abadi Zuo Huo. Legenda mengatakan bahwa ia bisa membakar apa saja. Kerajaan alkimia memiliki 3 kaisar. Kaisar pertama bernama Yao Zhu, kaisar kedua bernama Bisi, dan kaisar ketiga bernama Zuo Huo. Dikatakan bahwa Kaisar Abadi Zuo Huo adalah orang yang paling memahami penguasaan api sejak awal mula. Harta karun sejatinya dimurnikan dari batu takdir dengan dao api sejati. Kaisar dapat menggunakan dao apinya hingga batas maksimal. Dia melakukan perjalanan melintasi 9 dunia dan memasuki banyak tempat yang tidak menyenangkan sambil mengumpulkan berbagai jenis api. Pada akhirnya, dia bahkan menginvasi matahari dan menghilangkan nyala matahari dari seluruh bintang untuk menyelesaikan pembuatan kualinya. Rumor mengatakan bahwa di dalam kuali ini terdapat api paling kejam, menakutkan, dan misterius yang pernah ada di dunia ini. Kompleksitasnya dapat membakar segalanya dan menakutkan semua orang. Buk, buk, buk. Langkah kaki yang berat terdengar. God Monarch menghempaskan kerangka burung tersebut, sehingga Li Qiye juga sangat berpengaruh sebagai orang yang mengendalikan Death Chapter. Namun, sebagai salah satu dari 4 teknik hebat dalam kitab suci kematian, bahkan Dewa Raja pun tidak bisa menghancurkan bab ini. Siapapun akan terkejut saat melihat harta karun kerajaan,
tapi Li Qiye malah mengungkapkan senyuman saat dia melihat raja menggunakan kualinya. Roda kehidupan Li Qiye muncul saat energi darahnya menutupi langit. Dia memanfaatkan seluruh energi kematian di tubuhnya hingga batasnya dan berteriak, "Mati!" Dalam sekejap mata, tulang-tulang yang patah itu segera menyatu kembali dan tampak lebih perkasa dari sebelumnya. Pekikan keras seperti burung phoenix muncul. Burung itu, yang diperkuat oleh bab Li Qiye, terbang maju untuk bertemu dengan raja lagi. Sang raja memasang ekspresi garang dan akhirnya mengeluarkan energi darahnya. Auranya berada di puncaknya. Meskipun sudah lama tidak berfungsi, dia tidak keberatan mengeluarkan semuanya untuk menyalakan kuali. Suara yang sangat besar muncul. Di bawah dorongan energi darahnya, tutup kuali akhirnya terbuka saat api kekuasaan keluar. Api yang tak terbendung ini membakar semua yang ada di belakangnya. Suara retakan terdengar saat penutup itu terbakar sendiri menjadi lubang hitam yang mengerikan. Mungkin bahkan seorang God King pun akan terbakar sampai mati oleh api yang mengalir ini. Letaknya sangat jauh dari kota, namun mereka yang berada di dalamnya masih bisa merasakan panas yang menyengat. Api ini sepertinya mampu membakar seluruh dunia. Sangat menakutkan. Seorang leluhur menuliskan, "Satu tetes api kejayaan, mampu membakar garis keturunan." Api kekaisaran langsung mengunci burung yang menyerang. Itu membakar seluruh kerangka menjadi warna merah. Orang-orang di kota bahkan dapat mendengar suara retakan, membuatnya seolah-olah seluruh kerangka burung akan terbakar menjadi abu jika ini terus berlanjut. Li Qiye terus terpengaruh saat kerangka burung itu dimasak. Dia mengambil beberapa langkah mundur saat wajahnya berubah. Nyonya itu terkejut dan dengan cepat bertanya, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Namun, Li Qiye masih tersenyum saat tubuhnya dipenuhi energi kematian. Dia menutup matanya dan menjawab, "Inilah perasaannya. Rasa sakit ini, kenikmatan ini, benar-benar sensasi yang paling menyenangkan." Yuan Caihe dan Nyonya tidak tahu bagaimana harus merespons setelah mendengar ini. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa meskipun bab kematian memimpin diri dalam mengendalikan keberadaan orang mati, Li Qiye dapat merasakan kehidupan dan bahkan detak jantung mereka. Jadi ketika burung itu dicairkan oleh api kekaisaran, Li Qiye bisa merasakan sensasi luar biasa ini juga. Perasaan dilahirkan kembali melalui api. Sungguh sensasi yang tak terlukiskan dan misterius. Zes, zes, zes. Serangkaian suara yang patah tulang terus terdengar saat api membara terus menyala. Semua orang dapat melihat bahwa tulang-tulang burung itu tidak hanya patah, tetapi juga mulai meleleh. Seorang penonton berkumpul setelah melihat adegan ini selesai. Meskipun tulang-tulang ini menantang surga, api kehancuran akan mengakhiri semuanya. Yang lain harus mengakui, bagaimanapun juga, kerajaan alkimia tidak terkalahkan. Teman Li Qiye ini cukup menantang surga. Sayangnya, dia seharusnya tidak memprovokasi kerajaan. Melihat dimulainya proses pencairan, Yuan Caihe dengan cemas berbicara, "Kakak, kerangka burung itu mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." "Tidak, ini hal yang bagus." Li Qiye menikmati kesenangan itu, "Saya harus berterima kasih kepada kerajaan kepada alkimia. Ini sangat membantu saya. Mulai sekarang, semuanya akan lancar dan mudah." Dia mengirimkan setelah membalasnya. Pada awalnya, raja menyaksikan sisa-sisa burung itu dilebur oleh api kerajaan dan menghela nafas lega. Langkah pembunuhannya memang berhasil. Namun, setelah beberapa saat, dia merasa ada yang tidak beres. Meskipun burung itu meleleh karena panas, keberadaan yang kuat seperti itu setidaknya harus melakukan serangan balik atau berjuang melawan api. Namun, sisa-sisa burung itu tidak memberontak sama sekali. Sebaliknya, ia tampak menikmati panasnya. Hal ini membuat raja sangat curiga. "Kembalilah." Sang raja segera mengingat Bright Flame Cauldron dan juga api kekuasaan. Namun, tidak terjadi apa-apa. Kembali, ekspresinya dengan cepat berubah. Dia segera melantunkan mantra dan mengendalikan hukum kaisarnya untuk menggerakkan kuali dan apinya. Namun, pergerakan masih belum ada. Apa yang sedang terjadi? Saat menyaksikan adegan ini terungkap, para tokoh besar di dalam kota merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak ada satupun yang bisa memecahkan misteri tersebut. Setelah 3 kali gagal, raja akhirnya merasa takut. Dia belum pernah melihat hal aneh seperti ini sebelumnya. Kuali itu adalah harta karun kerajaan yang sejati. Setetes api kekalahannya dapat membakar segala sesuatu,
tetapi sekarang kuali itu tidak lagi berada di bawah kendalinya dan terus membakar tulang-tulang burung. Raja yang terkejut itu berteriak, mulailah formasi untuk memanggil kembali harta kekaisaran. Energi darahnya meletus sekali lagi saat dia langsung menggunakan hukum tanpa akhir untuk menutup kuali. Serangkaian segel pembatas yang kuat keluar untuk mengunci kuali. Dia takut kehilangan harta karun yang sebenarnya. Jika Dayang kehilangannya, maka dia akan menjadi pendosa abadi kerajaan. Gemuruh, sebuah himne bergema di langit. Tanah leluhur memuntahkan pilar cahaya yang lebih besar lagi. Formasi kekaisaran muncul dari dalam pancaran cahaya bersama dengan serangkaian suara seperti nyanyian kaisar abadi. Ini adalah formasi pemanggilan senjata, ini memicu segel kehendak surga. Setelah mendengar nyanyian kaisar abadi dari formasi di dalam tanah leluhur, banyak orang tersentak. Harta karun kaisar abadi memiliki kunci kekaisaran, sedangkan harta karun sejati kaisar abadi memiliki kunci kehendak surga. Ketika kunci kehendak surga ini diaktifkan oleh sekte tersebut, orang luar tidak akan bisa mencuri harta karun yang sebenarnya. Bahkan jika hilang, sekte tersebut masih dapat memanggilnya kapan saja. Kecuali sekte ini dihancurkan atau kunci kehendak surga dibuka, sekte tersebut akan selalu memiliki kemampuan untuk memanggil harta karun mereka meskipun harta itu hilang dalam waktu yang lama. Yang membuat para penonton takjub dan bingung, kerajaan alkimia terpaksa mengaktifkan formasi mereka untuk memanggil Bright Flame Cauldron. Saat ini, kuali tersebut masih dengan jelas membakar kerangka burung. Bas! Akhirnya, di bawah pemanggilan formasi kerajaan, nyala api akhirnya berputar dan mengalir kembali ke dalam kuali. Sang Raja mengingat kembali kuali tersebut dan melakukan perjalanan 10.000 mil secara instan dengan satu langkah mundur ke tanah leluhur kerajaan. Perubahan mendadak ini membuat penonton tercengang. Raja memiliki kuali berisi api yang mampu menyiarkan segala sesuatu di dunia ini. Tapi sekarang, Raja terkejut dan terpaksa menggunakan formasi pemanggilan untuk memanggil kembali kuali tersebut. Seluruh rangkaian peristiwa ini terlalu aneh dan sulit dipercaya. Apa itu? Seseorang akhirnya melihat sisa-sisa burung raksasa itu di langit dan terkejut. Pada suatu waktu, banyak orang beralih ke langit. Sebelumnya, kerangka hanyalah sekelompok pecahan tulang yang menyatu. Selain itu, masing-masing fragmen ini tidak lengkap, terutama setelah menerima serangan dari kuali. Akibatnya, banyak dari mereka yang hancur. Namun sekarang, terjadi perubahan besar pada seluruh kerangka. Meski beberapa masih belum lengkap, tulang hitam ini telah berubah menjadi warna emas setelah dimurnikan oleh api kekalahan. Seolah-olah setiap bagian dibuat menggunakan logam emas. Bagian-bagian yang rusak kini menyatu sepenuhnya. Di bawah sinar matahari, kerangka burung memancarkan cahaya keemasan, memberikan perasaan suci yang tak terjangkau, seolah-olah itu adalah makhluk tertinggi, Dewa Matahari. Semua orang mendapat kesan bahwa apapun akan disempurnakan sepenuhnya dan mengalami kehancuran total di bawah nyala api Bright Flame Cauldron. Namun, kerangka burung itu tidak merusak. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan dari api kerajaan untuk membangun kembali tulang-tulangnya, seperti kelahiran kembali melalui api. Itu tidak mungkin. Para penonton tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Dalam legenda sejak awal, tidak ada seorang pun yang mampu menahan api kekuasaan Bright Flame Cauldron. Bahkan benda yang lebih kuat pun akan hancur karena pemurniannya, tapi burung kerangka di depan mereka ini menggunakannya untuk membangun kembali dirinya sendiri. Mungkinkah ini tulang binatang dewa atau burung abadi dari mitos? Seorang leluhur merasa merinding dan teringat legenda kuno ketika dia menyimpulkan, mungkinkah makhluk seperti itu nyata? Binatang suci telah dibicarakan oleh banyak orang berkali-kali. Dewa sejati, Phoenix abadi, Kilin, semua ini adalah topik hangat. Meskipun banyak penggarap berpendapat bahwa makhluk ini pasti ada di dunia ini, tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat aslinya. Makhluk-makhluk ini hanya ada dalam legenda dan tetap tersembunyi dari pandangan manusia. Saat ini, Raja telah kembali ke tanah leluhur. Dia dengan dingin menatap Li Qiye di dalam cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Lebih tepatnya, dia sedang menatap ke arah kerangka burung yang melayang di atas kepala Li Qiye. Di bawah kendali bab kematian, ia lembut dengan mengepakkan sayapnya di atasnya. Meski hanya berwujud mayat, itu masih lebih dari cukup menakutkan. Perasaan ini, sungguh luar biasa. Li Qiye dengan lembut menghela nafas.
Kedua wanita itu kagum ketika mereka melihat burung di atas kepalanya. Meskipun kerangka burung ini masih jauh dari sempurna, bentuknya yang sempurna dan aura sakralnya membangkitkan rasa hormat yang tak terkatakan. Kamu menggunakan metode jahat untuk mengendalikan orang mati. Suara raja cukup mengesankan saat matanya menampilkan kilatan mematikan. Sebelumnya, dia tidak merasa haus darah, tapi sekarang berbeda. Dia ingin membunuh Li Qiye. Metode yang jahat. Li Qiye tersenyum dan puas, aku tidak menginginkanmu karena kamu adalah Dewa Raja. Tapi kata-kata ini cukup untuk menunjukkan ketidaktahuanmu. Metodeku bahkan lebih benar dan benar daripada hukum Kaisar Abadi. Kamu pandai berkata-kata. Raja dengan dingin berkata, saya tidak bisa membiarkan Anda hidup lebih lama lagi. Eksistensi jahat sepertimu tidak pantas berada di dunia ini. Aku terlalu malas berdebat dengan orang bodoh sepertimu. Tidak ada gunanya mencoba. Li Qiye berkata, niat membunuhmu adalah apa yang aku inginkan. Hari ini, aku akan menyampaikan kerajaan alkimiamu. Mati. Dengan itu, dia memerintahkan burung kerangka itu sekali lagi dengan babnya. Burung kerangka itu memekik dan membubung seperti burung phoenix, bergerak melintasi dunia menuju Dewa Raja di dalam tanah leluhur kerajaan. Adegan ini sungguh mengejutkan. Tanah leluhur adalah lokasi yang tidak dapat disentuh oleh banyak orang, namun Li Qiye memerintahkan burung kerangka itu untuk menyerangnya. Keberanian dan ketegasan macam apa ini? Sungguh lancang. Raungan lain terdengar. Aura penguasaan yang berbeda runtuh saat Bright Flame Cauldron di tangan Raja pertama menyerang lagi. Kali ini, dia tidak menggunakan apinya karena dia mengerti bahwa itu hanya akan membantu burung itu. Ledakan. Dua aura kekuasaan yang tak mengguncangkan seluruh pengobatan dunia batu. Meski serangan ini datang dari atas atmosfer, badai dahsyat masih melanda daratan, menyebabkan gempa. Sedangkan untuk alam alkimia, kedua aura tersebut membuat domain tersebut terasa seperti perahu yang hilang di laut yang dibombardir oleh gelombang yang bergejolak. Meletus. Burung kerangka itu segera terlempar setelah terkena dua senjata ayahnya, dan hancur sekali lagi. Potongan tulang emas beterbangan kemana-mana. Beberapa dipaku di puncak gunung sementara yang lain ditembakkan hingga ke langit. Li Qiye juga mendapat reaksi keras dari bab kematian. Benar-benar telapaknya, dia terus terhuyung mundur dan menghancurkan tanah di belakangnya. Dewa Raja kedua, seseorang yang melihat sosok lain muncul dari cahaya di dalam tanah leluhur dan terkejut berseru, Divine Beast Zither. Harta karun sejati Kaisar Abadi BC. Semua orang terkejut melihat Dewa Raja kedua dari tanah leluhur. Bagi banyak keturunan-keturunan, memiliki satu Dewa Raja sejati sudah merupakan hal yang luar biasa dan patut dibanggakan. Namun, dua Dewa Raja telah muncul di dalam tanah leluhur. Selain itu, yang satu lagi memegang senjata kepemilikan bernama Divine Beast Zither dari Kaisar kedua Kerajaan Alkimia. Seseorang harus memahami bahwa ketika satu garis keturunan memiliki dua Dewa Raja dengan dua harta karun sejati, kekuatan tempur seperti itu tidak ada ikatannya. Orang-orang akhirnya merasakan kekuatan kerajaan dan memahami apa sebenarnya raksasa itu. Sekte yang satu ini sendiri memiliki dua Dewa Raja dan dua harta karun kerajaan. Bahkan jika God King secara pribadi datang, mereka tidak akan bisa menyelesaikan situasi ini kecuali mereka juga memiliki senjata yang sebenarnya. Jika tidak, kekuatan God King saja tidak akan mampu mengubah keadaan sama sekali. Tidak peduli siapa mereka merasakan keringat dingin mengalir di punggung mereka karena menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Biasanya, bertemu dengan satu Dewa Raja sudah lebih sulit daripada mencapai surga, tapi sekarang, dua Dewa Raja muncul begitu saja. Zes keranga yang dipatahkan oleh dua senjata warisan kembali ke kondisi sempurna sekali lagi. Perjuangan yang sia-sia. Kedua raja itu dengan dingin melirik Li Qiye. Raja pertama berkata, menyerahlah sekarang, tidak ada gunanya bahkan jika kamu melawan surga. Oh, Li Qiye mengungkapkan senyuman misterius, baiklah, saya akan membiarkan Anda melihat gerakan pembunuhan saya. Membuka, Li Qiye menjerit dan memuaskan seteguk darah berumur panjang hingga bab kematian. Dalam sekejap mata, darah mengering dan berubah menjadi energi kematian yang mengepul yang langsung diserap oleh bab tersebut. Berdengung, di bawah dukungan energi kematian yang mengerikan, chapter ini menjadi sangat kuat. Saat ia berputar, hukumnya dengan cepat terjun ke bumi dan menyegel tanah ini. Api langsung dahsyat meletus di seluruh kota alkimia.
Semua gunung dan sungainya dilalap api yang mengerikan ini. Sial, terbakar. Semua orang di seluruh penjuru kota ketakutan. Banyak orang yang dikerahkan ke langit. Namun, ketika mereka melihat kedua kali, mereka menemukan bahwa meskipun kota itu dilalap api ini tampaknya tidak terjadi di dunia yang sama dengan dunia lainnya. Meski kobaran api berkobar, tidak ada yang merasakan panas atau bahkan kehadiran api. Seolah-olah ini hanyalah ilusi. Namun, hal ini jelas tidak terjadi. Api panas yang meletus di langit memiliki momentum bencana yang berakhir di dunia, sangat kejam. Itu juga membawa sinar hitam yang berkedip-kedip. Saat sinar hitam ini bergerak di dalam api, memberikan sensasi yang sangat menyeramkan. Seorang leluhur dari kekuatan besar berseru dengan ngeri, ini adalah api maut. Api juga terbagi menjadi hidup dan mati. Seorang junior tercengang setelah mendengar ini. Di mata para penggarap, api sama sekali tidak memiliki kehidupan. Legenda menyatakan bahwa dunia ini memiliki api maut. Api apapun yang terbakar di dunia ini akan meninggalkan abu. Namun, jika seseorang bisa berkomunikasi dengan dunia bawah, maka mereka bisa menyalakan kembali api dari abunya. Jenis api ini disebut api maut. Nenek moyangnya. Tapi, ini tidak mungkin. Api yang berkobar muncul entah dari mana dan menghanguskan seluruh kota, membuat para raja terperanjat. Bersambung.